Seorang bocah berhasil membantu kakeknya menjadi pengusaha nomor satu di Korea Selatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita simak cerita lengkapnya. Seorang pria muda berumur 20-an sedang berada di sebuah ruangan bersama seorang direktur bank. Pria muda ini sedang menandatangani proses pemindahan uang sebesar 600 juta dolar ke dalam rekeningnya. Si direktur bank juga terkesima bagaimana bisa orang semuda ini bisa punya uang sebanyak itu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan flashback ke beberapa waktu sebelumnya. Pria muda ini bernama Hyun Woo. Profesinya adalah seorang manajer kepala aset di perusahaan besar bernama Sun Yang. Suatu hari sedang berlangsung acara penting di Sun Yang, yaitu pengalihan kekuasaan. Kekuasaan Sun Yang yang saat ini dipegang oleh pria bernama Jin Yong yang akan diserahkan pada anaknya bernama Jin Song. Tapi ada masalah internal antara ayah dan anak ini. Jin Song terlihat terburu-buru masuk ke dalam gedung hendak bertemu ayahnya. Dia sempat dilarang istrinya, tapi tampaknya amarahnya tak bisa mereda. Jin Song langsung masuk ke ruangan ayahnya dan tanpa basa-basi dia berkata, dia akan melepaskan warisan tersebut, yang artinya dia menolak perusahaan Sun Yang menjadi miliknya. Ayahnya balik berkata, kamu sadar, semua yang kamu miliki adalah berkat Sun Yang, berkat ayahmu ini dan berkat kakekmu. Kamu sendiri tak bisa apa-apa tanpa nama besar keluarga ini. Jin Song melepas tangan ayahnya dan hendak pergi dari ruangan. Tapi tiba-tiba ayahnya merasakan sakit di dada. Tepat saat itu masuklah Hyun Woo karena acara sudah dimulai. Dia terkejut ketika melihat atasannya kesakitan terkapar di lantai. Hyun Woo langsung menelepon timnya sementara Jin Song kabur. Keadaan ini membuat seluruh anggota keluarga cemas. Sun Yang adalah perusahaan yang dikelola oleh semua anggota keluarga. Dan saat ini dipegang oleh si anak sulung, Jin Yong. Mereka sepakat kalau acara harus terus berjalan dan Jin Song yang kabur harus ditemukan agar semua tamu yang hadir tak ada yang curiga. Hyun Woo diperintahkan untuk mencari Jin Song dalam waktu 30 menit. Kalau tidak, karirnya di Sun Yang akan tamat. Dibantu oleh anak buahnya bernama Shin Kyung, semuanya mencari Jin Song yang kemungkinan ada di hotelnya. Di hotelnya, Jin Song tampak terguncang. Dia hanya menatap nanar akuarium di ruangannya, bahkan pelayannya tak dia hiraukan. Tiba-tiba Jin Song mengamuk tak terkendali. Tak lama muncullah Hyun Woo, tapi tak sengaja dia langsung terkena pukulan dari Jin Song. Tanpa menghiraukan lukanya, Hyun Woo dengan tenang meminta Jin Song untuk kembali ke acara itu. Hyun Woo berjanji, fakta Jin Song ada di ruangan ketika ayahnya jatuh sakit tak akan dia beritahukan pada siapapun. Jin Song dengan arogannya malah menuangkan air ke kepala Hyun Woo, tapi akhirnya dia setuju untuk kembali ke sana. Akhirnya Jin Song kembali dan memberikan pidato di acara itu, membuat pemindahan kekuasaan berjalan lancar. Kini perusahaan Sun Yang telah berpindah ke tangan Jin Song. Hyun Woo adalah manajer aset di Sun Yang, tapi tak jarang dia mendapat perintah yang merendahkan dirinya, seperti membersihkan toilet untuk para keluarga Sun Yang. Hal itu dengan sabar ia lakukan karena kondisi ekonominya pas-pasan. Ibunya telah meninggal dan dia perlu membiayai adiknya kuliah untuk menjadi PNS. Di hari peringatan kematian ibunya, Hyun Woo sedikit emosi ketika ayahnya berkata, seharusnya Hyun Woo mulai memikirkan masa depan, menikah lalu memiliki keluarga. Dia pun pergi dari rumah. Keesokan harinya, kantornya kedatangan tamu tak diundang. Para penyidik menggeledah kantornya karena ada laporan proses pemindah kekuasaan Sun Yang kemarin diduga ilegal. Pimpinan penyidik adalah seorang jaksa wanita bernama Min Yong yang dijuluki sebagai malaikat maut Sun Yang. Dia terkenal tak basa-basi jika ada kasus yang berkaitan dengan Sun Yang. Tapi sayangnya ketika hasil penyidikan selesai, mereka tak menemukan bukti mencurigakan. Sun Yang tak terbukti melakukan tindakan ilegal. Di saat yang sama, Hyun Woo tengah melakukan pengaturan dokumen perusahaan Sun Yang. Dia dibantu Shin Kyung mengatur berkas-berkas yang ada dan menghapus berkas mencurigakan agar kejadian penggeledahan tempo hari tak terjadi lagi. Turun dari gedung, Hyun Woo bertemu seorang wanita berbaju biru. Dia adalah istri dari seorang anggota keluarga Sun Yang bernama Lee Hae-in. Lee Hae-in datang tiba-tiba ketika para anggota keluarga berkumpul di ruangan. Saat ini, perusahaan Sun Yang punya banyak anak perusahaan seperti Sun Yang Motors, Sun Yang Construction, dan lain-lain. Namun sekarang Sun Yang akan berubah menjadi satu perusahaan induk. Kedatangan Lee Hae-in adalah untuk menawarkan bagian sahamnya di Sun Yang. Tentu saja, jumlah sahamnya sangat berpengaruh dalam menentukan siapa pemilik Sun Yang induk ke depannya.
Dan sebagai gantinya, Lee Hye-in meminta kebenaran mengenai anak kandungnya yang telah meninggal. Jadi ternyata ada spekulasi bahwa kematian anaknya ada kaitannya dengan anggota keluarga Sun Yang. Kembali pada Hyun-woo, dia diberitahu oleh Shin Kyung tentang sebuah dokumen mencurigakan. Ada aliran dana keluar ke perusahaan bernama Sun Yang Mikro dalam jumlah besar yang ternyata perusahaan tersebut palsu. Hyun-woo memberitahukan hal ini pada manajer keuangan Sun Yang, Kim Joo. Tapi dokumen itu malah dihancurkan, seolah kejadian ini memang disengaja dilakukan oleh Sun Yang. Hyun-woo tak bisa melakukan apa-apa dan pergi dari sana. Di bawah, dia bertemu dengan Jin Song. Jin Song berterima kasih atas tindakan Hyun-woo kemarin. Ada rasa tak enak hati dalam diri Hyun-woo, yang pada akhirnya dia memberitahukan tentang adanya aliran dana palsu tadi. Jin Song lalu bertanya, di mana dokumen aslinya? Hyun-woo panik, tahu kalau dokumen aslinya telah dihancurkan oleh sang manajer keuangan Sun Yang. Tapi belum sempat Hyun-woo menjawab, Kim Joo masuk ke ruangan Jin Song. Jin Song menceritakan hal yang terjadi padanya. Jin Song tiba-tiba berkesimpulan bahwa Kim Joo tahu hal ini dan juga bagian dari kasus aliran dana palsu itu. Ia pun langsung memecat Kim Joo. Jin Song kemudian berkata pada Hyun-woo, mulai sekarang kaulah manajer keuangan Sun Yang dan tugasmu bawa kembali uang yang telah keluar itu. Maka pergilah Hyun-woo ke Turki untuk mengambil semua uang tersebut. Di bank, dia akhirnya menandatangani proses pemindahan uang sebesar $600 juta ke rekeningnya untuk ia bawa ke Sun Yang. Tapi ternyata anak ketiga keluarga Sun Yang, Jin Hwa, diam-diam mendapat rekaman tentang aliran dana itu dan memberikannya pada Jak Sang Min Yong. Jin Hwa ingin Jin Song ditangkap karena kasus ini. Kembali pada Hyun-woo, ketika dia di dalam taksi, si supir menjalankan mobilnya masuk ke sebuah jalan kecil. Hyun-woo mulai curiga. Tiba-tiba dari depan, mobilnya dihadang oleh segerombolan pria. Hyun-woo langsung keluar dari mobil dan berlari kabur. Di tengah larinya, dia bertabrakan dengan seorang remaja. Tapi tanpa diduga, si remaja itu sengaja menyuntikkan racun pada Hyun-woo hingga dia tak sadarkan diri. Hyun-woo dibawa menuju tebing di pinggir laut. Tak ada yang menduga, ternyata yang menangkap Hyun-woo adalah Shin Kyung, bawahannya sendiri. Ternyata Shin Kyung mendapat perintah dari salah satu keluarga Sun Yang untuk melenyapkan Hyun-woo. Hyun-woo ditembak dan tubuhnya langsung jatuh ke laut. Tapi anehnya dia tersadar kembali. Lee Hye-in dan suaminya, anak keempat Sun Yang, bernama Jin Yun, melihat Hyun-woo seolah mereka sudah kenal lama. Hyun-woo melihat pantulan dirinya di kaca, yang telah berubah menjadi anak kecil. Dia panik dan membuat seisi mobil bingung dibuatnya. Hyun-woo hidup kembali, kini sebagai anak dari Jin Yun dan Lee Hye-in, sekaligus cucu dari pendiri Sun Yang sendiri bernama Jin Yang Chul. Dia turun dari mobil dan melihat seluruh anggota keluarga Sun Yang yang masih muda. Lalu tak lama, muncullah sebuah mobil dan keluarlah sang pendiri Sun Yang, Jin Yang Chul. Hyun-woo akhirnya bisa melihat dengan matanya sendiri. Hyun-woo masih tidak percaya dirinya hidup kembali dan kini bereinkarnasi menjadi cucu dari pendiri Sun Yang. Dan anehnya lagi, dia kembali ke tahun 1987, tahun di mana Sun Yang berusaha menjadi perusahaan besar di masa depan nanti. Hyun-woo sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Sun Yang, dan dia kini bernama Jin Do-jun, cucu bungsu keluarga Sun Yang. Semua anak dari keluarga Sun Yang berusaha terlihat baik di hadapan sang pendiri, Jin Yang Chol, juga terhadap istrinya. Mereka berusaha menarik hati ibunya itu yang terkadang terlihat berlebihan. Tapi orang tua Do-jun berbeda. Ayah Do-jun adalah anak keempat dan tidak berminat pada perusahaan, malah berminat pada dunia perfilman. Dia juga menikahi seorang aktris bernama Lee Hye-in. Orang tua Do-jun seringkali disisihkan dari keluarga karena dianggap berbeda. Jin Yang Chol sendiri sering memarahi anak keempatnya itu dan menganggap mereka hanya aib keluarga. Ketika acara keluarga masih berlangsung, ada sebuah kejadian ketika Do-jun melihat sepupunya bernama Jin Son berada di benda-benda koleksi kakeknya. Do-jun melihat dia mencuri salah satu benda di sana. Jin Son kaget ketika melihat Do-jun dan tak sengaja menjatuhkan vas mahal milik kakeknya itu. Tapi Jin Son malah memutarbalikkan fakta dan berkata bahwa Do-jun lah yang memecahkannya. Terlihat kalau kakeknya itu lebih memihak Jin Son daripada Do-jun. Namun tiba-tiba, Do-jun menyadari sesuatu. Jika ini tahun 1987, maka orang tua asli Hyun-woo pasti masih hidup. Ia pun berlari keluar rumah kakeknya itu menuju ke sebuah tempat di mana keluarganya dulu tinggal. Orang tua Hyun-woo adalah orang sederhana.
Ayahnya buruh pabrik dan ibunya membuka kedai makan kecil di rumahnya. Dia masuk ke dalam rumahnya itu, tapi tentu saja tak dikenali oleh ibunya karena dia sudah menjadi Dojun. Dojun hanya bisa menangis saja. Tak lama ibu Dojun tiba di sana untuk menjemput Dojun pulang. Di dalam mobil, Dojun menangis karena dia bisa melihat ibu kandungnya lagi. Tapi orang tua Dojun menganggap dia menangis karena dimarahi kakeknya hari tadi. Beralih pada Jin Yang Chol, perusahaan semikonduktor miliknya sedang gawat. Tengah terjadi perang harga semikonduktor antara Amerika dan Jepang. Mereka menurunkan harga pasar dan semikonduktor milik Sun Yang terpaksa harus turun harga juga. Jika ini berlanjut, Sun Yang akan rugi 130 juta dolar. Jin Yang Chol mengibaratkan kondisi perusahaannya saat ini bagaikan udang kecil yang berada di tengah-tengah dua paus raksasa. Kembali pada Dojun, keesokan harinya dia mengunjungi rumah kakeknya itu untuk meminta maaf atas kejadian pecahnya vas kemarin. Kebetulan kakeknya sedang mengobrol dengan anak-anaknya mengenai siapa yang akan menjadi presiden berikutnya. Hal ini penting karena Sun Yang akan mendanai kampanye seorang capres. Apakah capres yang ada di posisi 1, 2, atau 3? Dojun yang kebetulan mendengar percakapan mereka tiba-tiba berkata bahwa kakek sebaiknya mendanai calon presiden ketiga yang mana capres ini tidak dijagokan. Semuanya meremehkan omongan Dojun yang dianggap kata-kata bocah ingusan. Tapi ternyata ketika mereka melihat berita, capres 1 dan 2 mulai saling menjatuhkan dan capres ketiga mulai naik pamornya. Tentu saja Dojun tahu hal ini karena dia dari masa depan. Tapi berkat kebenaran omongan Dojun, dia akhirnya dipanggil oleh kakeknya dan bicara empat mata dengannya. Dojun juga menyarankan sebaiknya kakeknya mendanai capres ketiga ini dari sekarang, bukan ketika sudah jadi presiden. Hal itu akan sangat menguntungkan Sun Yang, karena capres tersebut pasti akan sangat berterima kasih. Jin Yang Chol lalu mengajukan satu pertanyaan tentang masalah perang harga antara Jepang dan Amerika pada cucunya itu. Jika ada dua paus raksasa bertarung, bagaimana cara udang kecil yang berada di tengah bisa menang melawan mereka? Dojun tak sanggup menjawab pertanyaan ini dan kakeknya juga tak berharap lebih padanya. Tapi jauh di dalam hati Jin Yang Chol, dia masih ingin mempertahankan perusahaan Sun Yang semikonduktornya itu. Karena menurut dia, semikonduktor adalah teknologi yang bisa dipakai di masa depan. Kembali pada Dojun, ketika melihat di majalah tentang perang harga Jepang-Amerika, dia akhirnya paham apa maksud kakeknya itu. Dia langsung menelepon kakeknya, tapi dia sedang tak ada di rumah. Jin Yang Chol sedang pergi ke Baghdad untuk menjual perusahaan Sun Yang semikonduktornya. Dojun tersadar, jika sesuai sejarah, pesawat yang ditumpangi Jin Yang Chol dari Baghdad ke Korea akan kecelakaan karena teror bom. Dia langsung berlari ke rumah kakeknya langsung untuk menghindari sejarah itu terulang. Dojun bertemu neneknya dan berkata dia harus bicara dengan kakeknya sekarang juga. Dia menelepon langsung ke Baghdad dan memberi sebuah pesan penting dengan harapan kakeknya menunda penerbangan. Beberapa waktu kemudian, sebuah berita ditayangkan di TV. Telah terjadi kecelakaan pesawat rute Baghdad, Korea dan nama Jin Yang Chol ada di antara para penumpang. Semua anggota keluarga menangis histeris tak percaya. Dojun hanya terdiam, merasa dirinya telah gagal memperbaiki sejarah. Tapi tiba-tiba Jin Yang Chol muncul tiba-tiba dari pintu dan masuk ke rumah. Dia berkata dirinya terbang dengan pesawat lain karena dia ingin lebih cepat sampai di Korea, disebabkan sebuah pesan telepon yang ia terima. Ternyata pesan Dojun waktu itu sampai pada Jin Yang Chol, yang membuat dia mengurungkan niatnya untuk menjual Sun Yang semikonduktor. Pesan dari Dojun itu adalah, cara agar udang bisa menang melawan dua paus raksasa yang bertarung adalah dengan menjadi lebih besar. Jadilah udang besar dan menangkanlah pertarungan itu. Dari pesan itu, Jin Yang Chol memutuskan untuk membeli perusahaan semikonduktor lain, hingga membuat Sun Yang semikonduktor lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, Jin Yang Chol juga mendukung dan mendanai kampanye capres nomor 3 yang saat ini sudah menjadi presiden. Sun Yang jadi punya hak untuk memonopoli produksi semikonduktor di seluruh Korea. Udang kecil itu kini telah menjadi besar dan bisa bertarung dengan para paus. Jin Yang Chol akhirnya mulai menerima Dojun sebagai cucunya yang bisa dia harapkan. Sebagai hadiah, Dojun meminta untuk membiayai kuliah dirinya masuk di jurusan hukum Universitas nomor 1 di Korea. Dia juga meminta tanah pada kakeknya itu di sebuah kawasan bernama Bundang. Jin Yang Chol berkata kawasan itu adalah lahan tak berguna, tapi Dojun tahu masa depan, lahan itu akan berguna pada waktunya. Waktu pun terus berlalu hingga Dojun beranjak dewasa dan kini sudah kuliah. Sesuai harapan, dia masuk ke universitas ternama jurusan hukum. Selain itu, tanah yang dulu pernah ia minta belikan, kini kawasannya sudah berubah menjadi kawasan elit, dengan apartemen mewah berjejer.
Dari tanah itu, Dojun mendapat keuntungan penjualan sebesar 24 juta dolar yang kemudian dia langsung menukarkan semuanya itu dengan dolar Amerika. Sempat ada rasa iri atau juga curiga dari para anak Jin Yang Chol. Bagaimana anak umur 20 tahun bisa punya uang 24 juta dolar? Tapi si anak sulung Jin Yong berkata, uang itu sama dengan nyawa ayah mereka yang selamat dari kecelakaan pesawat dulu. Berkat Dojun, Jin Yang Chol masih hidup sampai sekarang. Dojun juga membantu ayahnya berinvestasi di dunia perfilman. Karena dia tahu masa depan, dia menyarankan kepada ayahnya membeli lisensi Home Alone yang awalnya diragukan bisa laku. Ternyata film itu laku keras, terutama pada saat Natal, membuat ayahnya untung besar. Kemudian Dojun juga bertemu dengan si malaikat maut Sun Yang, Min Yong, yang terlihat masih muda. Dojun dan ayahnya kemudian pergi ke New York untuk memilih film apa lagi yang harus mereka investasikan, yang pada akhirnya mereka memilih membeli lisensi Titanic agar bisa tayang di Korea. Tentu saja Dojun sudah tahu Titanic akan meledak di pasaran pada waktunya nanti. Di New York, tak sengaja Dojun bertabrakan dengan seorang pria bernama Sehyun. Sehyun adalah seorang ahli investasi di Amerika, tapi berkebangsaan Korea, pemilik perusahaan bernama Power Shares. Dojun melihat Sehyun bisa membantunya melakukan sesuatu yang besar. Suatu hari, dia bertemu lagi dengan Sehyun dan meminta untuk bekerja sama. Dojun berkata dirinya punya insting kuat tentang investasi mana yang bisa menguntungkan. Sebagai bukti, di TV sedang ada acara pertandingan catur antara juara dunia melawan komputer. Sebagian besar orang menebak kalau sang juara dunia yang akan menang. Tapi Dojun berkata komputerlah yang akan menang. Jadi sebaiknya Sehyun berinvestasi di perusahaan komputer bernama IBM. Sesuai perkiraan Dojun, acara itu mengumumkan pemenangnya adalah komputer. Itu pastinya membuat harga saham komputer IBM naik pesat dan siapapun yang punya saham di sana akan untung besar. Sehyun mulai percaya pada Dojun dan setuju untuk bekerja sama. Kembali pada Jin Yang Chol, dia dan anak-anaknya sedang rapat mengenai pembelian perusahaan baja bernama Hando Steel. Perusahaan itu bisa membantu Sun Yang Motors dalam memproduksi mesin mobil. Tapi harga yang ditawarkan adalah 500 juta dolar, sedangkan Jin Yang Chol hanya mau menggelontorkan uang 300 juta dolar. Tak hanya itu, saingan terbesar Sun Yang bernama perusahaan Daewoo kabarnya menginginkan Hando Steel juga, karena Daewoo juga memproduksi mobil, alat berat, dan kapal. Jin Yang Chol tetap bersikeras menginginkan Hando Steel untuk menjadi miliknya dan dia melimpahkan tanggung jawab ini pada anak sulungnya Jin Yong. Kembali pada Dojun, dia bertemu lagi dengan Min Yong karena ternyata mereka satu kampus, hanya beda jurusan. Min Yong masuk jurusan kejaksaan. Dojun terlihat tertarik pada Min Yong dan mengajaknya makan malam. Beralih pada Sehyun, ternyata diam-diam perusahaan Power Shares miliknya hendak membeli Hando Steel juga dan bersedia membayar 500 juta dolar. Berita ini langsung menyebar pada Jin Yang Chol. Dia tak menyangka ada perusahaan asing baru yang menginginkan Hando Steel juga. Jin Yang Chol menduga ada otak di balik semua ini. Dan kita semua sudah tahu kalau otak di balik ini adalah Dojun. Di suatu tempat di dalam gedung, Dojun dan Sehyun berbincang tentang Hando Steel. Sehyun bertanya apa alasannya Dojun ingin membeli Hando Steel. Jelas-jelas ini berarti Dojun menentang kakeknya sendiri. Tapi ternyata Sehyun sadar, Dojun memang sengaja ingin menentang kakeknya itu dan ingin menguasai perusahaan Sun Yang untuk dirinya sendiri. Suasana hati Jin Yang Chol semakin tak karuan, karena bukan hanya Hando Steel sulit untuk ia dapatkan, tapi juga ketika dia melihat mobil produksi pabrikannya sendiri mengalami masalah pada mesin dan meledak di jalur pacu. Ini menandakan dia benar-benar butuh Hando Steel untuk mendapat kualitas mesin mobil yang lebih baik, tapi harga Hando Steel terlalu mahal. Ditambah lagi, kejadian ledakan mobil itu dia saksikan bersama saingannya pemilik perusahaan Daewoo bernama Ju Yong. Dia melihat sendiri bagaimana gusarnya Jin Yang Chol yang saat ini dalam kekalutan. Namun, masalah Hando Steel ini tampaknya dimanfaatkan oleh anak nomor 2 Jin Yang Chol bernama Jin Dong. Dia tak suka jika kakaknya berhasil mendapatkan Hando Steel, maka dari itu dia punya rencana. Pertama, dia memata-matai Power Shares, yang kemudian dia mendapat foto-foto Dojun sering keluar masuk gedung Power Shares. Info ini langsung dia berikan pada ayahnya. Setelah itu, Jin Yang Chol mengundang pimpinan Power Shares, Sehyun, untuk mendiskusikan Hando Steel. Ketika mereka berbincang, Jin Yang Chol bertanya apakah cucunya itu ikut berinvestasi dalam rencana pembelian Hando Steel. Sehyun berkata, awalnya memang Dojun berinvestasi di Power Shares, tapi dia berinvestasi di sebuah website jualan buku bernama Kadabra, yang di masa depan Dojun tahu itu berubah menjadi Amazon, website nomor 1 marketplace dunia.
Sehyun juga berkata, ada seorang anak Jin Yang Chol yang diam-diam ingin mengagalkan Sun Yang membeli Hando Steel. Dialah Jin Dong. Jin Dong bahkan memberi bantuan dana pada Daeyong, perusahaan saingan Sun Yang, agar Hando Steel bisa dibeli oleh Daeyong. Tapi di luar dugaan, Jin Yang Chol tidak marah, malahan dia membiarkan hal ini. Dia menganggap itu wajar sebagai pengusaha untuk melobi perusahaan lain. Menurutnya, jika pengusaha lebih mementingkan keluarganya, dia tak akan mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, si anak sulung Jin Yong yang ditugaskan untuk membeli Hando Steel terlihat sangat pusing. Apalagi ternyata Power Shares telah menaikkan tawaran harga Hando Steel menjadi $650 juta. Parahnya lagi, Daeyong bersedia membayar $700 juta. Jin Yong mau tak mau mengeluarkan semua uang yang ada, bahkan dari kantongnya sendiri. Tapi itu juga masih belum cukup. Tiba-tiba datanglah anak ketiga keluarga Sun Yang, Jin Hwa. Jin Hwa berkata dia akan memberikan bantuan uang pada Jin Yong asalkan Jin Yong membantu suaminya untuk berkarir di dunia politik. Lobby-melobi itu akhirnya menghasilkan kemenangan bagi Sun Yang. Walaupun harus berutang sana-sini, Sun Yang berhasil membeli Hando Steel seharga 750 juta, yang awalnya hanya berharga 500 juta saja. Tak ada yang menyangka kenaikan harga Hando Steel tersebut adalah karena Do Jun. Dia berhasil menguras kantong uang Sun Yang lebih dalam dan berhutang sangat besar, $750 juta, hanya untuk sebuah perusahaan Hando Steel. Tapi apa sebenarnya yang menjadi incaran Do Jun ini? Apakah dia ingin meruntuhkan Sun Yang atau malah ingin mengambil alih Sun Yang? Tahun 1998 adalah tahun kelam bagi negara Korea Selatan. Negara secara tak terduga masuk ke dalam masa krisis. Banyak perusahaan tiba-tiba berhenti beroperasi, bahkan memecat puluhan ribu karyawannya. Bukan hanya itu, negara pun meminta para pemilik perusahaan untuk merestrukturisasi perusahaannya, dan perusahaan itu harus menyerahkan aset pribadi mereka demi kepentingan negara. Hal ini tentu saja membuat Jin Yang Chol gusar, karena salah satu perusahaannya bernama Sun Yang Motors terancam harus menyerahkan asetnya pada negara. Dia harus segera melakukan sesuatu agar perusahaannya tetap berdiri. Sementara itu, Do Jun, sang cucu dari Jin Yang Chol, sudah tahu hal ini akan terjadi. Dia langsung berencana untuk membeli perusahaan nomor 2 di Korea bernama Ajin Motors. Di masa krisis ini, Ajin Motors sedang kesulitan uang, dan Do Jun bersama Sehyun dan Miracle Investment-nya akan membantu Ajin Motors agar tetap berdiri. Tapi sebenarnya ada alasan pribadi dari Do Jun kenapa ia ingin membeli Ajin Motors. Ayah aslinya ketika Do Jun masih sebagai Hyun Woo adalah pegawai pabrik Ajin Motors. Di kehidupannya dulu, Hyun Woo melihat sendiri ayahnya di PHK. Dan musibah terbesarnya akibat dari PHK itu adalah ibunya terkena serangan jantung dan meninggal. Do Jun kini tak ingin hal itu terulang lagi. Makanya dia bersikeras untuk membeli Ajin Motors dan mempertahankan para pekerja di sana. Tapi hal itu ternyata tak mudah. Karena kakek Do Jun, Jin Yang Chol, ternyata menginginkan Ajin Motors juga untuk di-merger atau digabung dengan Sun Yang Motors. Tujuannya adalah membuat Sun Yang Motors lebih besar dan terhindar dari kebangkrutan akibat masa krisis. Tapi Ajin Motors ini punya utang besar. 30% dari nilai keseluruhan perusahaan adalah berupa hutang. Suatu hari, Do Jun pergi ke rumah orang tuanya. Di sana dia melihat di rumahnya sudah banyak surat tagihan hutang. Restorannya pun sepi pengunjung. Ibunya benar-benar dalam keadaan yang sulit. Do Jun mampir dan meminta untuk dibuatkan sup kimchi. Ibunya lalu berkata, Do Jun ini mirip anaknya karena dia juga sama, tak suka dengan telur mentah di atas sup kimchi. Do Jun hanya diam saja. Perasaannya sedih, tak tega, dan rindu bercampur jadi satu. Di sana, Do Jun juga melihat ibu dan ayahnya bertengkar karena sampai saat ini Ajin Motors belum juga beroperasi. Dan ayahnya bersikeras tetap ingin di Ajin Motors, sementara ibunya ingin ayah mencari pekerjaan baru demi bisa membiayai sekolah anak-anak. Melihat pertengkaran itu, Do Jun sadar dia harus segera menyelamatkan Ajin Motors demi orang tuanya ini. Beralih pada Jin Yang Chol, dia mendengar berita Miracle Investment akan membeli Ajin Motors terlebih dahulu. Dia langsung kesal dan mencoba strategi baru untuk menghadapi masalah ini. Jin Yang Chol kebetulan akan berbesan dengan salah satu pemilik media surat kabar terbesar di Korea bernama Media Hyun Sung. Cucu pertamanya bernama Jin Song akan menikahi putri pemilik media itu bernama Hyun Min.
Jin Yang Chol pun kemudian menggunakan media itu untuk menggiring opini. Keesokan harinya, di koran langsung tersiar berita kalau Ajin Motors akan diakuisisi oleh Miracle Investment, sebuah perusahaan asing dari luar Korea. Berita ini langsung membuat para karyawan Ajin Motors berdemo, tidak mau menerima hal itu. Efek dari berita ini bisa sangat buruk. Jika masyarakat termakan berita ini, Ajin Motors tidak akan beroperasi karena tidak ada yang mau membeli produk mereka karena Ajin kini sudah milik asing. Tentu saja hal ini membuat Do Jun kewalahan dan tak menyangka kakeknya akan menggunakan media untuk menggiring opini publik. Ditambah lagi, Jin Yang Chol sekarang ini sedang bertemu presiden karena presiden akan membuat Ajin Motors dan Sunyang Motors bersatu. Tapi Jin Yang Chol tak tahu, ternyata penyatuan dua perusahaan itu berada di bawah perusahaan Daeyoung yang merupakan milik musuh bebuyutan Jin Yang Chol. Jin Yang Chol tak bisa menolak perintah presiden ini karena sebenarnya Jin Yang Chol tak punya cukup uang untuk membeli Ajin Motors secara mandiri. Makanya dia terpaksa harus berada di bawah Daeyoung, musuh bebuyutannya itu. Sementara itu, Do Jun belum juga menyerah untuk memiliki Ajin Motors demi agar ayahnya tidak di-PHK. Dia pun punya strategi baru dan meminta Sehyeon untuk melaksanakannya. Sehyeon langsung menemui Jin Yang Chol dan berkata, Miracle Investment akan menyediakan uang agar Jin Yang Chol bisa membeli Ajin Motors secara mandiri, sekaligus melunasi seluruh hutang-hutang Ajin Motors. Tidak main-main, uang yang Miracle siapkan adalah $1,5 miliar. Dengan ini, Jin Yang Chol akan bisa memiliki Ajin Motors sepenuhnya, tak lagi di bawah Daeyoung, musuh bebuyutannya itu. Selain itu, penyatuan Ajin Motors dan Sunyang Motors bisa membuat perusahaan ini menjadi 10 perusahaan terbesar di dunia. Sebagai gantinya, Miracle Investment meminta 17% dari saham perusahaan merger tersebut dan memberi syarat untuk mempertahankan seluruh karyawan Ajin Motors tanpa PHK seorang pun. Jin Yang Chol yang mendengar persyaratan ini langsung menyetujuinya dan menyampaikan hal ini kepada presiden. Mendengar hal ini, presiden pun setuju. Karena di masa kepemimpinannya akan ada perusahaan Korea yang akan menjadi top 10 perusahaan terbesar di dunia. Dengan semua strategi ini, presiden akan disukai masyarakat, Jin Yang Chol akan memiliki Ajin Motors, dan Do Jun berhasil menyelamatkan ayahnya dari PHK. Semua pihak senang dan puas. Setelah semua kerumitan perusahaan itu akhirnya terselesaikan, Do Jun pun pergi mengunjungi orang tua aslinya. Tapi dia heran kenapa rumahnya tertutup dan gelap. Lalu tak jauh dari sana ada sebuah rumah yang lampunya menyala. Betapa terkejutnya Do Jun karena ketika dia melihat ke sana, foto ibunya ada di altar kematian. Ibunya meninggal. Kali ini bukan karena serangan jantung, tapi bunuh diri. Sepertinya ibunya tak tahan dengan krisis ini. Dia bunuh diri sebelum mengetahui kalau Ajin Motors sudah baik-baik saja. Kali ini, Do Jun gagal mengubah sejarah. Ibunya tetap meninggal, walaupun dia sudah berusaha sekuat tenaga. Dengan rasa kalut dan masih tak percaya, dia kembali ke rumah orang tuanya dengan cara mendobrak masuk menghancurkan pintu kaca. Do Jun mencari-cari dokumen di sana, sembari dirinya mengingat kembali masa-masa dulu bersama ibunya. Bagaikan melihat film yang terpampang di hadapannya, ingatan masa lalu Do Jun kembali ketika dia bersama ibunya mengobrol tentang keinginannya untuk masuk kuliah. Ibunya benar-benar kesulitan uang, tapi Do Jun ingin sekali masuk kuliah. Dengan rasa berat hati, ibunya mengiyakan keinginan anaknya itu dengan perasaan sedih. Ingatan itu membuat Do Jun benar-benar rindu akan sosok ibunya yang kini sudah meninggal untuk kedua kalinya bagi Do Jun. Di rumah itu, Do Jun menemukan beberapa dokumen penting. Ternyata selama ini ibunya berinvestasi di perusahaan Sunyang Life Science, perusahaan yang kini sudah dijual. Akibat dijualnya Sunyang Life Science, para investor kecil di sana menjadi korban karena uang yang mereka investasikan hangus, tak bisa kembali. Do Jun pun mencari tahu kenapa ibunya sampai berinvestasi seperti itu. Karena setahu Do Jun, ibunya bukan tipe orang yang suka berinvestasi. Dia pun pergi ke perpustakaan kampus untuk mencari tahu tentang ini. Tapi kebetulan dia berpapasan dengan Min Yong. Selama ini Min Yong menyukai Do Jun dan mencoba mendekatinya. Tapi Do Jun selalu menghindar sehingga Min Yong menganggap Do Jun meremehkan dirinya. Do Jun pun menjelaskan kalau dirinya bukan meremehkan Min Yong, tapi Do Jun merasa dirinya tak pantas bagi Min Yong.
Dojun kembali pada tujuannya, yaitu mencari tahu tentang Sunyang Life Science. Dibantu oleh Sehyon, dia mendapat info kalau Sunyang Life Science adalah perusahaan yang investor besarnya bernama Neinos. Tepat sehari sebelum Sunyang Life Science dijual, Neinos menjual seluruh sahamnya sehingga selamat dari kehangusan. Sementara para investor kecil yang masih berinvest di dalam Sunyang Life Science, uangnya hangus tak bisa kembali. Dojun kini tahu kalau sebenarnya Neinos adalah gabungan dari mantan petinggi keuangan Sunyang. Jadi dengan kata lain, Sunyang Life Science menggunakan Neinos agar bisa selamat dari kerugian karena saham terbesarnya dimiliki oleh pihak mereka sendiri. Malahan dengan terjualnya Sunyang Life Science, Jin Yang Chol berhasil untung $90 juta dengan mengorbankan para investor kecil, orang-orang seperti Ibu Dojun. Dojun pun langsung datang ke kantor kakeknya dan menanyakan tentang Sunyang Life Science ini. Kakeknya berkata, dia terpaksa menjual Sunyang Life Science karena ada perintah presiden saat itu. Jin Yang Chol berhasil keluar dari kerugian, malah dia mendapat untung, walaupun dengan cara mengorbankan para masyarakat kecil yang sudah berinvestasi. Sementara itu, kita beralih dulu pada Song Jun, cucu pertama Jin Yang Chol. Dia kini baru saja dilantik menjadi direktur perusahaan Sunyang Construction. Tentu saja karena dia seorang cucu Jin Yang Chol, jadi dia bisa menduduki jabatan tertinggi di sana. Ketika acara makan keluarga di keluarga Jin Yang Chol diadakan, Song Jun berkata, tujuan dia menjadi pemimpin Sunyang Construction adalah untuk mengembalikan perusahaan itu ke arah yang lebih baik, karena selama ini Sunyang Construction memang tidak begitu menguntungkan. Di acara makan malam itu, Jin Yang Chol sempat tersulut emosinya ketika obrolan mengarah tentang politik. Baginya, para politikus adalah orang-orang yang hanya ingin menggerogoti uangnya saja. Dia sangat benci dengan politikus. Menantunya yang bernama Chang Jae kebetulan seorang jaksa dan dia selalu diremehkan di keluarga karena dianggap bersinggungan dengan politik dan dia bisa berkarir hanya karena dia menantu seorang Jin Yang Chol. Hal itu tentu membuat istrinya marah dan tak terima, sementara Chang Jae cuma bisa terus-terusan membungkuk meminta maaf, terlihat tak punya ketegasan. Pada suatu hari, Jin Yang Chol mengajak cucu pertamanya, Song Jun, untuk melihat sebuah kawasan kosong yang luas. Kawasan itu bernama Sangam, sebuah kawasan yang nantinya akan menjadi kota baru, yang di dalamnya ada stadion sepak bola Piala Dunia dan banyak gedung-gedung baru akan dibangun. Jin Yang Chol memberikan proyek mega besar, pembangunan kota baru pada cucunya itu. Tak main-main, uang yang akan digelontorkan sebesar $5 miliar. Tapi di sisi lain, ternyata Dojun pun punya minat terhadap kawasan Sangam ini. Dia menginginkan kawasan itu untuk menjadi kota dengan pusat budaya dan digital. Dia berkata pada Sehyon, kalau suatu hari nanti, Korea Selatan akan menjadi pusat budaya, terutama dalam hal musik dan drama. Tentu saja dia tahu, dia akan dari masa depan. Untuk mewujudkan kota impiannya itu, Dojun perlu membeli sebuah perusahaan konstruksi. Pilihannya jatuh pada sebuah perusahaan bernama Jia Construction. Alasan kenapa memilih perusahaan ini adalah karena para petingginya diduga pernah melakukan penggelapan uang. Tapi kenapa Dojun malah memilih perusahaan yang di dalamnya ada kasus seperti itu? Hal ini ada hubungannya dengan Chang Jae, menantu Jin Yang Chol yang sering diremehkan di keluarga besar Sunyang. Dojun akan melakukan strategi jenius untuk bisa mendapatkan proyek kota impiannya itu. Jadi, tahun itu adalah tahun pemilihan wali kota Seoul yang baru. Dan pengesahan pembangunan kota baru di Sangam akan bergantung pada keputusan wali kota baru. Dojun perlu wali kota yang bisa ia ajak bekerja sama, dan pilihannya jatuh pada Chang Jae. Sehyon bertugas untuk mendekati Chang Jae dengan memberikan semangat dan pujian kalau Chang Jae adalah sosok yang tepat untuk menjadi wali kota. Sehyon atas nama Miracle Investment akan mendanai semua kampanye Chang Jae sampai dia berhasil menjadi wali kota. Sebagai imbalannya, Sehyon ingin Jia Construction menjadi perusahaan konstruksi tunggal dalam pembangunan kota baru di Sangam. Istri Chang Jae yang merupakan anak ketiga Jin Yang Chol awalnya ragu karena dia tahu Sunyang Construction milik ayahnya mengincar proyek ini juga. Tapi Sehyon berjanji dia akan merahasiakan negosiasi ini, tak ada seorang pun yang tahu. Hingga pada akhirnya Chang Jae dan istrinya setuju untuk menjadikan Chang Jae sebagai wali kota baru. Langkah awal Chang Jae untuk mendapat simpati publik adalah dengan membongkar kasus besar, yaitu kasus penggelapan yang terjadi di Jia Construction. Itulah kenapa di awal Dojun memilih Jia Construction, agar dia bisa dengan mudah menghabisi para petinggi korup yang ada di dalam Jia Construction, sehingga akhirnya dia bisa membeli perusahaan itu dengan mudah.
Strategi Dojun ini berhasil. Chang Jae muncul di berbagai media majalah dan koran, membuat elektabilitasnya naik dan bisa bersaing dengan para calon lain yang sudah berpengalaman. Sementara itu, Jin Yang Chol melihat kejadian tak terduga ini dengan geram. Dia tak menyangka menantunya sendiri akan mencalonkan menjadi wali kota. Dia pun langsung meminta menantunya itu untuk menemuinya. Dengan rasa gugup, Chang Jae menemui Jin Yang Chol di ruangannya. Jin Yang Chol mencoba mempengaruhi Chang Jae agar berhenti menjadi calon wali kota. Tapi dengan mengumpulkan keberanian yang ada, Chang Jae berkata dia tak akan berhenti. Bahkan jika mau, dia bisa mengungkap kasus ilegal Sunyang Life Science, menyebarkannya ke publik karena dengan sengaja menjual saham pada pihaknya sendiri demi mendapat untung dan mengorbankan para investor kecil. Jin Yang Chol langsung terdiam tak berdaya, tak mampu menghentikan Chang Jae. Hingga akhirnya hari pemilu tiba, Chang Jae mendapat suara terbanyak dan berhasil menjadi wali kota Seoul yang baru. Song Jun datang menemui kakeknya dan memberi kabar kalau proyek di Sangam gagal didapatkan oleh Sunyang dan jatuh pada Jia Construction. Jin Yang Chol merasa tak puas dengan semua itu dan langsung meminta menantunya datang menemuinya. Kini Chang Jae telah menjadi wali kota dan terlihat lebih percaya diri. Dia menemui mertuanya itu dengan keberanian yang ia punya. Jin Yang Chol bertanya kenapa malah Jia Construction yang dipilih bukan Sunyang. Dan apakah Miracle Investment ada di balik semua ini? Tapi Chang Jae hanya berkata, ini semua sudah dipertimbangkan demi masyarakat Seoul. Kemudian dia melanjutkan, jika ada yang ingin disampaikan lagi, Jin Yang Chol bisa menemuinya di kantor wali kota, karena saat ini dirinya sedang sibuk. Sikap menantunya yang menentang dirinya itu membuat Jin Yang Chol sangat gusar. Suatu hari, tanpa diduga, kantor Miracle kedatangan para penyidik dari kejaksaan. Mereka mendapat laporan kalau Miracle menyuap Chang Jae. Sehyun pun langsung dibawa ke kantor polisi. Di sana muncullah Hang Jae, orang kepercayaan Jin Yang Chol. Dia berkata, Jin Yang Chol ingin bertemu dengan pemegang saham terbesar Miracle Investment. Maka pertemuan Jin Yang Chol dan pemegang saham terbesar Miracle pun terjadi. Jin Yang Chol menunggu, dan ketika orang yang dia tunggu tiba, dia tak menyangka orang itu adalah cucunya sendiri, Dojun. Jin Yang Chol langsung marah dan berteriak. Dia juga menyadari, ternyata selama ini orang yang membuat dirinya harus membeli Hando Steel dengan harga super mahal adalah perbuatan Dojun juga. Dia tak menyangka kalau Dojun sejenius itu dalam berbisnis, tapi kejeniusannya ia pakai untuk melawan dirinya, kakeknya sendiri. Jin Yang Chol mengira kalau tujuan Dojun melakukan ini adalah agar dia bisa mewarisi Sunyang. Tapi ketika ditanya, jawaban Dojun sangat mengejutkan. Dojun ingin membeli Sunyang dengan uangnya sendiri. Seperti yang diketahui, selama ini Sunyang dikelola oleh anak-anak Jin Yang Chol. Dan ketika Jin Yang Chol tiada, Sunyang akan diwariskan pada anak sulung. Dengan hadirnya Dojun, terlihatlah bahwa sebenarnya anak-anak di keluarga Jin Yang Chol belum sejenius Dojun. Dan sebenarnya belum ada yang mampu menggantikan Jin Yang Chol. Jin Yang Chol kemudian berkata, dia akan memenjarakan Sehyun karena kasus suap pada Chang Jae, sang wali kota baru. Tapi Dojun dengan tenang berkata, jika itu terjadi, bukankah akan buruk bagi Jin Yang Chol sendiri? Menantunya terlibat kasus suap, dan cucunya ikut juga terlibat. Ini akan jadi berita negatif bagi Sunyang. Belum lagi, ternyata diam-diam istri dari anak pertama Jin Yang Chol memiliki tanah di kawasan Sangam itu, yang artinya semua keluarga Jin Yang Chol bakal terlibat kasus suap ini. Hingga pada akhirnya, jika berita tersebar, publik akan beropini kalau semua ini dalangnya adalah Jin Yang Chol sendiri, sang pemimpin tertinggi keluarga. Tentu saja hal ini membuat Jin Yang Chol gemetar. Dia tak menyangka dirinya yang tidak ikut-ikutan jadi terseret juga di kasus besar ini. Akhirnya dengan terpaksa, Sehyun dibebaskan dengan alasan tak ada bukti dan kasus suap itu dianggap tidak pernah ada. Jin Yang Chol kini harus melakukan sesuatu karena cucu bungsunya sekarang sudah menjadi musuh dalam selimut. Dia mendatangi cucu sulungnya, Song Jun, untuk membalas dendam kepada Dojun. Seperti diketahui, Song Jun adalah pemilik Sunyang Construction yang kalah tender dengan Jia Construction milik Dojun. Dan sampai saat ini pembangunan kota baru masih dipegang oleh Dojun. Tapi tiba-tiba di suatu siang, Dojun mendapat kabar bahwa semua pihak stasiun TV menarik keikutsertaannya untuk masuk ke kota barunya itu. Kota yang akan dibangun Dojun berbasis digital media, dan keikutsertaan para stasiun TV menjadi pilar utama pembangunan kota tersebut. Dengan mundurnya mereka, bisa-bisa pembangunan kota baru akan gagal.
Dojun sadar semua ini adalah ulah kakeknya. Sunyang punya uang yang mengalir ke segala sektor di Korea, termasuk ke dalam stasiun TV. Ternyata Sunyang mengancam para stasiun TV. Mereka tidak akan mendapat iklan yang merupakan sumber penghasilan utama mereka jika ikut dalam pembangunan kota baru. Ancaman itu berhasil dan Dojun kini kebingungan. Tambah lagi, jika Dojun gagal, maka proyek ini akan diserahkan pada Sunyang Construction yang dipimpin oleh Song Jun. Tapi semua blueprint Dojun tentang kota baru akan digunakan oleh Sunyang. Ini ibarat karya Dojun dicuri lalu digunakan dengan atas nama Sunyang. Tapi Dojun tak menyerah. Dia punya ide untuk membuat e-sport agar ada pihak media yang menyelenggarakannya dan ikut bergabung masuk ke dalam pembangunan kota baru. Cara itu membuahkan hasil. Ada satu media yang bersedia bekerja sama dan media itu ingin bertemu dulu dengan Dojun. Dojun pun pergi menemui pihak media tersebut. Di sebuah gedung kecil, dia masuk ke dalamnya dan ternyata bertemu dengan Hyunmin, putri pemilik media Hyunsung. Dia berkata, dia bersedia membangun perusahaan media di kota baru milik Dojun. Terjadi hal tak terduga ketika lampu di sana tiba-tiba pecah dan Dojun langsung memeluk Hyunmin mencoba melindunginya. Lalu kemudian mereka kembali pada diskusi mereka. Bagi Dojun, tawaran ini bisa berarti dirinya akan dikontrol oleh Hyunmin karena tanpa Hyunmin, kota baru tak akan bisa terwujud. Dojun pun memutuskan untuk menolak tawaran Hyunmin itu dan mencari jalan lain. Ia pun pergi dari sana. Penolakan itu sepertinya memberikan bekas mendalam pada Hyunmin karena sepertinya dirinya tertarik pada Dojun. Tapi itu semua sudah berlalu. Perjodohan dirinya dengan Song Jun, sang cucu sulung Jin Yang Chol, akhirnya diteruskan hingga ke jenjang pernikahan. Song Jun pun merasa percaya diri karena kini proyek kota baru akan menjadi miliknya. Dan dia berhasil menggait putri dari perusahaan media terbesar Korea menjadi keluarga Sunyang. Dia pun meminta saham Sunyang yang sama besarnya dengan para anak-anak Jin Yang Chol pada kakeknya itu sebagai hadiah pernikahannya nanti. Semua terlihat berjalan lancar bagi keluarga Sunyang saat ini. Tapi yang mereka tak tahu, diam-diam Jin Yang Chol punya rahasia. Ketika dia melakukan medical check-up di rumah sakit beberapa waktu lalu, dia mendapat hasil mengejutkan. Menurut hasil medis, di bagian otak Jin Yang Chol terdapat kelainan dan tak bisa disembuhkan bahkan dengan operasi. Dia harus hidup dengan membawa penyakit ini sepanjang sisa hidupnya. Pernikahan Song Jun dan Hyunmin terlihat sebagai pernikahan paling sempurna bagi banyak orang. Dua orang dari keluarga super kaya bergabung saling berbesan, menyatukan kekuatan mereka. Tapi malam itu, sehari sebelum hari pernikahan, Jin Yang Chol terlihat murung. Teringat penyakitnya kembali. Atau mungkin lebih tepatnya, dia sedang merenung bagaimana nasib perusahaan Sunyang jika dirinya tiada. Sementara itu, Dojun masih belum menyerah dengan ambisinya untuk membangun kota baru. Dia harus menemukan rekan media yang mau bergabung ke dalam proyek kota barunya agar proyek itu tidak jatuh ke tangan Sunyang. Dia pun punya satu cara terakhir, cara yang tak pernah terfikirkan oleh siapapun. Dia mengunjungi sebuah rumah sakit. Di sana, seorang pria paruh baya sedang dirawat. Dialah pemilik perusahaan Daeyong bernama Ju Yong-il. Seperti diketahui, Daeyong adalah musuh bebuyutan Sunyang, dan Dojun menawarkan kerjasama pada Ju Yong-il. Awalnya Ju Yong-il enggan untuk bergabung karena media bukanlah spesialisasi perusahaan Daeyong. Tapi Dojun menjelaskan sebenarnya ini bukan media. Saat ini, sebuah stasiun TV bernama Buy and Sell sedang dijual. Stasiun TV ini berfokus pada kegiatan jual beli produk secara live di TV. Jika Daeyong membeli perusahaan itu, maka Daeyong bisa memonopoli semua transaksi di sana. Sebagai imbalannya, Dojun meminta perusahaan Daeyong untuk masuk ke dalam kota baru yang akan ia bangun. Beralih pada pesta pernikahan Song Jun dan Hyunmin. Hyunmin terlihat cantik dalam balutan gaun pengantin. Song Jun datang ke ruangannya dan meminta waktu berduaan dengannya. Tanpa diduga, Song Jun berkata, sayang sekali jika kecantikan Hyunmin tak bisa ia pamerkan pada Dojun yang saat itu memang belum datang. Ternyata pada malam di mana Dojun dan Hyunmin bertemu, Song Jun melihat dari luar ketika mereka berdua berpelukan. Hyunmin terlihat marah karena kejadian waktu itu tak seperti yang terlihat. Ditambah lagi, Song Jun juga tetap ingin menikahi Hyunmin bukan atas dasar cinta,
tapi karena ingin membalaskan dendamnya pada Hyunmin sekaligus pada Do-jun. Mereka kini harus berpura-pura sebagai pasangan mesra, walaupun di antara keduanya tersimpan rasa benci yang membara. Ketika sesi foto keluarga, muncullah Do-jun. Dia datang terlambat. Dia berdiri di samping Jin Yang-chol. Kakeknya itu berkata pada cucunya itu, "Lupakan rencanamu untuk membeli Sun Yang jika proyek kota barumu saja gagal ia dapatkan." Tapi Do-jun sudah punya kartu as baru, dan kartu as itu kini datang mengunjungi Jin Yang-chol. Yong-il ada di ruangan dan bercerita tentang Do-jun yang tiba-tiba datang sewaktu ia di rumah sakit. Dia berkata, perusahaan Daeyong miliknya telah bergabung dengan kota baru yang akan dibangun Do-jun. Yong-il berpendapat cara berbisnis Do-jun adalah cara berbisnis Jin Yang-chol yang pernah ia lihat 50 tahun lalu. Kelihayan Do-jun berbisnis ini tak ia temukan pada anak-anak Jin Yang-chol, tapi begitu ia melihat Do-jun, dia sangat terkesan. Sementara itu, Do-jun menemui Song-jun dan memberikan selamat atas pernikahannya. Tanpa basa-basi, Song-jun berkata pada Do-jun untuk menyerah saja karena kota barunya akan jatuh pada Sun Yang. Tapi tiba-tiba telepon berdering. Ketika Song-jun mengangkat dan mendengar kabar dari telepon, dia langsung marah. Ternyata Do-jun sudah punya partner media sehingga proyek kota baru tetap milik Do-jun. Song-jun gagal mendapatkan proyek $5 miliar tersebut. Beralih pada Jin Yang-chol, ketika dia keluar dari ruangan sehabis mengobrol dengan musuh bebuyutannya, dirinya tiba-tiba jatuh. Penyakit di otaknya tampaknya mulai memberikan efek buruk bagi dirinya. Dia semakin gelisah saja dan tersadar kalau dirinya sudah harus melakukan sesuatu terhadap Sun Yang. Ketika pesta resepsi selesai, keluarga Sun Yang mengadakan makan malam bersama. Jin Yang-chol memberikan beberapa patah kata dan juga memberikan hadiah pernikahan pada cucunya. Saham Sun Yang sudah terbayang di benak Song-jun, dia akan menerima itu. Tapi ketika amplop dibuka, tertulis bagian gudang. Alih-alih mendapat saham Sun Yang senilai jutaan dolar, Song-jun malah dipindahkan ke bagian gudang oleh kakeknya. Jin Yang-chol berkata, "Semua ini kamu dapatkan karena kegagalanmu mendapatkan proyek kota baru." Lalu ia lanjut berkata, "Mulai saat ini, tidak ada lagi hak waris Sun Yang berdasarkan anak tertua. Siapapun kini berhak memiliki Sun Yang jika dia berkompeten dalam menjalankan perusahaannya dan membeli saham Sun Yang dengan uang mereka sendiri." Pernyataan Jin Yang-chol membuat seluruh keluarga panik, karena selama ini mereka mendapatkan semuanya secara cuma-cuma. Song-jun tiba-tiba merasa sangat marah dan berniat melampiaskannya pada Do-jun karena semua ini adalah akibat ulah Do-jun. Tapi Hyung-min tiba-tiba jatuh pingsan, membuat Song-jun menahan dirinya. Setelah pernyataan Jin Yang-chol kemarin malam, paginya terjadi perombakan kepemimpinan perusahaan. Masing-masing anak Jin Yang-chol kini membawahi beberapa perusahaan dan sebisa mungkin mendapat nilai saham yang adil. Anak ketiga bernama Ha-yong mendapat Sun Yang Department Store, resort, golf, dan kondominium. Tapi bersamaan dengan keuntungan, semua perusahaan itu juga punya hutang pada perusahaan kakak-kakaknya yang harus dilunasi. Mendengar kata-kata hutang perusahaan, Ha-yong langsung kesal dan manja. Dia bingung harus dapat uang dari mana. Suaminya, Chang Jae, berkata, bagaimana kalau pinjam uang saja ke Miracle Investment. Beberapa waktu pun berlalu. Hingga pada suatu hari, perusahaan Ha-yong mengadakan acara fashion show VIP khusus tamu-tamu sultan. Ibu Do-jun dan Do-jun sendiri diundang ke sana. Terlihat dia berdandan secantik mungkin untuk memberikan kesan baik, karena selama ini dia dan suaminya sering tak dianggap di keluarga Sun Yang. Acara fashion show pun segera dimulai dan Ibu Do-jun diminta bersiap-siap. Tapi tanpa diduga, ternyata acara fashion show itu mengharuskan Ibu Do-jun memakai pakaian yang ada dan dilihat oleh para tamu. Ibunya direndahkan, seolah-olah diperlakukan sebagai manekin. Do-jun melihat semua itu lewat layar CCTV dan marah. Tapi muncullah Ha-yong yang dengan arogannya berkata, keluarga kalian tidak cocok berada di keluarga Sun Yang. Ini adalah cara Ha-yong untuk merendahkan Ibu Do-jun. Do-jun berusaha menahan amarahnya dan pergi dari sana. Tapi di dalam hatinya dia bersumpah untuk menghancurkan Ha-yong dengan caranya sendiri karena telah merendahkan ibunya. Do-jun langsung mengatur strategi apa yang harus ia lakukan untuk meruntuhkan perusahaan milik Ha-yong. Di tahun itu kebetulan sebuah perusahaan digital bernama New Data Technology sedang naik daun.
Dojun tahu hal ini di kehidupannya yang dulu. Perusahaan New Data Technology adalah perusahaan baru dan nilai sahamnya hanya $1,5. Tapi hanya dalam waktu 1 tahun, nilainya melejit hingga $300, naik 200 kali lipat. Tapi setelah itu, nilai sahamnya anjlok drastis hingga di angka $5,5 saja. Membuat siapapun yang berinvest ketika harga tinggi akan bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Kesempatan inilah yang diambil Dojun untuk menghancurkan bibinya itu. Sementara itu, bibi Dojun tengah bingung karena dia harus menyiapkan dana besar untuk keberlangsungan perusahaannya. Sunjang Department Store perlu dana $140 juta. Ditambah lagi harus membayar hutang sejumlah $260 juta. Total dia harus menyiapkan $400 juta jika ingin perusahaannya tetap berjalan. Di tengah kegalauannya itu, dia teringat saran suaminya. Kenapa tidak meminjam dari Miracle saja? Awalnya Hayong tak mau meminjam uang pada Miracle karena dia tahu Dojun ada di sana dan dia tidak sudi. Tapi jika tidak, dia akan dinilai tak becus memimpin perusahaan oleh keluarga Sunyang. Akhirnya dia pun memutuskan untuk bertemu Sehyon dan meminta pinjaman uang $400 juta. Sehyon menyanggupinya dengan jaminan. Jaminannya adalah dia ingin 30% dari keseluruhan saham Sunyang Department Store. Jika tidak bisa membayar, 30% saham itu akan menjadi milik Miracle. Walaupun berat, tapi Hayong setuju. Di tengah percakapan, Sehyon berkata kalau saat ini Dojun sedang berinvest membeli saham New Data Technology. Karena diperkirakan harga saham mereka akan terus naik. Saat ini harganya sudah di angka $10 dan bulan depan akan naik menjadi $40. Mendengar hal itu, dia pun tergiur dan menyuruh direktur keuangannya bernama Nyonya Im untuk menyiapkan dana dan ikut berinvestasi di New Data Technology. Hayong berinvestasi sebesar $3 juta dan benar saja, dalam sebulan harga sahamnya naik 4 kali lipat. Tapi esoknya ketika Hayong sudah menjual sahamnya, harganya naik lagi menjadi $55. Keinginannya untuk berinvestasi semakin menjadi karena setiap hari dia memantau harga saham nilainya semakin naik. Akhirnya pada suatu hari, harga saham New Data Technology menyentuh angka $100 dan dia seperti orang gila, merasa rugi besar karena tidak ikut berinvestasi. Suatu hari, Dojun datang ke ruangan Hayong. Dojun berkata, New Data Technology adalah sebuah bubble atau gelembung yang siap pecah. Diperkirakan harganya bisa melambung hingga $300, tapi resikonya sangat besar. Mendengar kata $300, Hayong kembali merasa tergiur. Akhirnya, karena tak tahan lagi, dia meminta Nyonya Im, direktur keuangannya, untuk mengambil dana dari Sunyang Department Store dan menginvestasikannya di New Data Technology. Tidak main-main, uang yang diambil dari Sunyang sebesar $140 juta. Nyonya Im merasa apa yang atasannya lakukan ini sangat gegabah, tapi dia tak bisa menolak perintah. Hayong pun menggunakan uang perusahaan $140 juta untuk kepentingan pribadinya berinvestasi. Setelah Hayong membeli saham tersebut, dia pun terus memantau harganya. Benar saja, harganya naik terus sampai di angka $300. Tapi karena dia serakah, dia tidak menjual sahamnya itu dengan harapan akan terus naik. Suatu hari, harga saham New Data Technology mulai menurun. Hayong masih tetap belum menjual sahamnya walaupun harganya terus menurun. Dan pada akhirnya, harga saham anjlok menjadi $5,5 saja. Uang $140 juta yang Hayong investkan hangus tak bisa kembali. Sementara itu kita beralih dulu pada Min Yong. Kini dia sudah lulus dan mendapatkan gelar jaksa dan mulai bekerja di sebuah kantor jaksa. Tapi hingga saat ini dia belum mendapatkan tugas berarti. Suatu hari dia mendapat telepon dari orang yang tak ia sangka. Dojun meneleponnya dan meminta untuk bertemu dengannya. Dengan rasa senang di dalam hatinya, dia menemui Dojun di sebuah restoran. Tapi ternyata Dojun memintanya bertemu untuk sebuah kasus. Awalnya Min Yong kecewa dan kesal, tapi dirinya sadar dia harus tetap profesional. Dojun pun memberikan info bahwa saat ini pemilik Sunyang Department Store tengah menggelapkan dana perusahaan sebesar $140 juta untuk dipakai kepentingan pribadi. Min Yong heran kenapa dia sengaja melaporkan keluarganya sendiri. Tapi tampaknya dia mengerti akan adanya perebutan kekuasaan Sunyang. Dia bersedia mengungkap kasus ini.
kasus pertamanya. Bersama beberapa rekannya, dia mulai menginvestigasi semua dokumen yang berkaitan dengan Hayong dan Sunyang Department Store. Hasilnya, didapatkanlah kejanggalan, yaitu adanya aliran dana ke perusahaan kecil Sunyang Deco dalam jumlah besar tapi bertahap. Min Yong pun mencurigai bahwa Sunyang Deco hanyalah perusahaan palsu agar aliran dana bisa terjadi dan akhirnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Maka pihak kejaksaan langsung menggeledah kantor Hayong dan membawa berkas-berkas dari sana. Hayong bingung karena dia tak diberitahu. Ketika dia tahu kalau ini tentang dana 140 juta yang ia pakai, dia mulai panik. Karena jika dirinya terbukti bersalah, dia bakal dipenjara. Dia pun langsung menemui suaminya, Chang Jae. Harapannya suaminya itu bisa membantunya dengan memakai kekuasaan suaminya sebagai wali kota. Tapi dia malah dimarahi Chang Jae, berkata kalau Hayong ini bisa membahayakan posisinya sebagai wali kota. Hayong kini mendatangi Sehyeon dan berkata ia ingin meminjam uang 140 juta dolar untuk menutupi dana yang ia ambil dari perusahaan. Sehyeon dengan tenang berkata, dia bisa membantunya, tapi jaminannya dia ingin 25% lagi dari saham Sunyang Department Store. Hayong seperti diperas di situ. Belum habis sampai di situ, ternyata jaminan 30% saham yang waktu itu dijaminkan tanpa sepengetahuan Hayong kini sudah menjadi milik Miracle. Karena dalam surat perjanjian tertulis, jika dalam batas waktu Hayong tak bisa mengembalikan dan saham Sunyang Department Store harganya turun di bawah $15, maka 30% saham itu akan menjadi milik Miracle. Kini harga saham Sunyang Department Store di bawah $15 dan Hayong belum mengembalikan dana $400 juta yang waktu itu dipinjam. Jadi sesuai kesepakatan, Miracle kini menjadi pemilik 30% saham Sunyang Department Store. Hayong semakin frustrasi. Dia pun kini mencoba meminta bantuan ayahnya, Jin Yang Chol. Walaupun tahu dia akan dimarahi habis-habisan, tapi dia berharap ayahnya bisa membantunya. Hayong berdalih semua ini adalah salah Do-jun yang telah menipunya. Dia pun meminta pinjaman $140 juta pada ayahnya itu. Tapi Jin Yang Chol berkata, jika aku meminjamkan uang itu, maka itu bisa dianggap penggelapan aliran dana juga. Hayong keluar dari ruangan ayahnya dengan lemas. Keluarganya yang lain mencoba menghiburnya. Kebetulan istri Song Jun, Hyun Min, ada di situ. Hari itu Hayong dijadwalkan harus mendatangi kejaksaan untuk memberikan keterangan tentang kasusnya. Ketika dia akan berangkat, Hyun Min datang dan berkata dia akan menemaninya ke kantor kejaksaan. Sesampainya di sana, Hyun Min berkata, jaksa ini dulunya adalah teman sekampus Do-jun, jadi pasti Do-jun lah yang membuat laporan kasus ini. Mengetahui hal ini, Hayong seperti mendapat angin segar. Ia kini terlihat lebih tenang, dan ketika ditanya apakah dia melakukan penggelapan dana, dia menyangkalnya. Malahan, kini Hayong balik menduga jika si pihak pelaporlah yang membuat laporan palsu. Ditambah lagi, Sunyang Deco yang dicurigai adalah sebuah perusahaan palsu, ternyata perusahaan itu asli. Min Yong pun gagal meneruskan kasus ini dan melepaskan Hayong dari semua tuduhan. Sementara itu, Sehyeon merasa ada yang salah. Do-jun juga merasa sepertinya pihak kejaksaan tidak menemukan cukup bukti untuk membuat Hayong dipenjara. Dia pun pergi untuk menemui bibinya itu. Di luar kantor bibinya, dia melihat para pekerja Sunyang Department Store sedang berdemo karena diberhentikan tak bisa bekerja. Selama uang 140 juta itu belum ada, department store-nya tidak akan berjalan dan para pekerja itu tidak akan digaji. Hayong dengan cueknya memasang earphone-nya, berusaha tidak acuh pada teriakan para pekerja. Ketika sampai di ruangannya, dia mendapatkan Do-jun sudah ada di sana. Do-jun menyarankan untuk meminjam pada Miracle saja agar masalah selesai dan para pekerja di bawah sana bisa bekerja dan digaji kembali. Tapi Hayong menolaknya dan tidak ingin tertipu lagi. Dia berencana akan menjual beberapa anak perusahaan untuk mendapatkan 140 juta dolarnya, kira-kira perlu waktu 2 bulan. Itu artinya selama 2 bulan para pekerja itu akan menganggur dan tidak digaji. Hayong tidak peduli dengan para pekerja itu, karena menurutnya orang miskin harusnya bersabar saja menunggu keputusan para pemimpinnya. Disitulah amarah Do-jun muncul. Do-jun teringat kembali masa-masa dirinya dulu sebagai Hyun-woo. Ketika ayahnya di PHK, hanya ada 1 bungkus mie instan di rumah, dan tagihan gas, listrik, air tidak bisa mereka bayar. Ada adegan ironis ketika dia mendapat kue mahal dari wanita yang menyukainya. Tapi Hyun-woo malah menawarkan Walkman-nya pada dia untuk dijual, saking Do-jun butuh uang.
Puncaknya adalah ketika dia di swalayan, kebetulan melihat ayahnya di sana juga. Dia melihat diam-diam ayahnya mencuri makanan kaleng dari rak dan keluar tanpa membayar. Di situ Hyun-woo tersadar bahwa menjadi miskin adalah hal paling menyedihkan. Dia tak sudi makan ketika di rumah ayahnya memasak karena tahu itu hasil curian dari swalayan tadi. Ingatan masa lalu itu membuat Do-jun marah pada Ha-young dan membanting papan namanya lalu pergi dari situ. Do-jun tidak menyerah. Kini Do-jun meminta pihak Sunyang Department Store untuk mengadakan rapat dewan untuk meminta pertanggungjawaban Ha-young sebagai pimpinan atas hilangnya uang 140 juta dolar. Nyonya Im selaku direktur keuangan memberitahu hal ini pada Ha-young. Tapi ternyata Ha-young berdalih semua ini yang menguruskan Nyonya Im, dari mulai mengatur dana hingga menjalankan aliran dananya. Dengan kata lain, Ha-young sedang menjadikan Nyonya Im tumbal. Kalaupun terbukti, maka yang harus menggantinya bukanlah Ha-young, tapi Nyonya Im. Nyonya Im tak bisa berkata apa-apa dan menunduk patuh. Dia tahu dirinya telah menjadi tumbal dan dia harus berhenti dari pekerjaannya saat ini. Sehari sebelum rapat diadakan, Do-jun meminta Nyonya Im untuk bertemu. Do-jun berkata, seharusnya Nyonya Im jangan mau menjadi tumbal. Jika itu terjadi, uang pensiun Nyonya Im akan dipakai untuk mengganti kerugian 140 juta itu. Entah sampai kapan akan terbayar. Dan lagi, Do-jun berkata, dengan setia pada Ha-young dan Sunyang, itu artinya Nyonya Im mengkhianati diri sendiri. Sepertinya kata-kata Do-jun itu berhasil membuat Nyonya Im sadar, dan keesokan harinya dia bersedia untuk bersaksi dan menjelaskan yang sebenarnya. Ketika rapat dimulai dan Ha-young ditanya tentang penggelapan dana, dia menyangkalnya dan balik menuduh kalau Do-jun lah yang dengan sengaja merekayasa turunnya saham Sunyang agar bisa diambil Miracle. Do-jun berkata, untuk lebih jelasnya kita akan menunggu penjelasan Nyonya Im. Sementara itu, di bawah kantor, Se-hyun menunggu kedatangan Nyonya Im. Ketika Nyonya Im terlihat olehnya, tiba-tiba dia hilang dari pandangan. Ternyata Nyonya Im dibawa oleh orang-orang suruhan Sunyang agar tidak bisa bersaksi di rapat dewan. Kembali pada rapat dewan, dengan tidak hadirnya Nyonya Im, sepertinya Do-jun berada di posisi sulit. Namun tiba-tiba Min-young muncul di sana. Dia kemudian berkata, dirinya punya bukti kalau kasus penggelapan ini memang terjadi. Dia menunjukkan pulpen yang ternyata sebuah alat rekam. Sepertinya kemarin Nyonya Im menyerahkan pulpen itu pada Do-jun. Kalau dirinya tidak bisa hadir di rapat itu. Sebuah rekaman terdengar berisi percakapan Ha-young dan Nyonya Im. Suara Ha-young terdengar sedang memberikan perintah pada Nyonya Im untuk mengambil 140 juta dolar dari Sunyang Department Store untuk membeli saham New Data Technology. Bukti rekaman itu membuat Ha-young tak bisa berkutik dan tak bisa mengelak lagi. Akhirnya, setelah rapat itu selesai, Ha-young dan Do-jun duduk untuk menandatangani kontrak. Ha-young terpaksa setuju untuk meminjam lagi 140 juta pada Miracle. Dan karena dia tahu dirinya tak akan bisa membayar tepat waktu, maka 25% saham Sunyang Department Store akan beralih pada Miracle. Totalnya, 55% saham Sunyang Department Store kini menjadi milik Do-jun. Ha-young, anak ketiga Jin Yang-chol, telah berhasil Do-jun hancurkan. Sekarang kita beralih dulu pada Min-young. Karena Ha-young sudah mengembalikan dana 140 juta, atasan Min-young memerintahkan Min-young untuk menghentikan kasus ini. Awalnya Min-young menolak karena menurut dia walaupun dana sudah kembali, tapi kekacauan akibat kasus ini tidak bisa diperbaiki. Tapi atasannya malah memarahinya, yang membuat Min-young tak bisa berkutik dan menurut saja. Tak sampai di situ, semua berkas kasus itu pun kini diambil dari ruangannya agar Min-young benar-benar tak bisa mengaksesnya lagi. Min-young hanya bisa melangkah keluar ruangannya dengan lesu, tak bisa berbuat apa-apa. Malam itu dia minum bersama Do-jun. Dia minum hingga mabuk, mencoba melupakan masalah di kantornya. Min-young merasa dirinya tak akan bisa menjadi jaksa hebat karena dia akan selalu kalah oleh perintah atasan. Min-young tidak percaya pada dirinya sendiri. Tapi Do-jun yakin Min-young suatu hari akan jadi jaksa hebat. Do-jun teringat lagi di kehidupannya dulu ketika Min-young seorang jaksa hebat dan dijuluki malaikat maut Sunyang. Min-young tak percaya dan berkata kalau Do-jun selalu berbohong padanya. Sedikit flashback, dulu sewaktu kuliah untuk pertama kalinya Do-jun mengajak Min-young makan malam. Dari situlah awal mula Min-young menyukai Do-jun. Waktu itu Do-jun pernah berkata kalau penyanyi kesukaan Min-young yang ada di luar negeri
suatu hari nanti akan kembali lagi ke Korea. Dan setelah bertahun-tahun kemudian, perkataan Dojun itu masih Min Yong ingat hingga hari ini. Tapi penyanyi kesukaan Min Yong itu masih belum pulang ke Korea sampai sekarang. Makanya Min Yong selalu berkata Dojun ini tukang bohong. Tapi malam itu, di TV, sebuah berita ditayangkan yang membuat Dojun mengejar Min Yong. Di sana, tiba-tiba Dojun menggandeng tangan Min Yong lalu membawanya ke suatu tempat. Dojun berkata, "Aku tidak pernah bohong," sambil menunjuk TV besar yang ada di atas gedung. Terlihat sebuah berita menayangkan penyanyi kesukaan Min Yong hari ini baru saja kembali ke Korea setelah bertahun-tahun ia di luar negeri. Lalu Dojun berkata padanya, "Jika kamu tidak percaya pada dirimu sendiri, maka percayalah padaku." Dari momen itulah, kini Min Yong dan Dojun menjadi lebih dari sekedar teman biasa. Beberapa waktu telah berlalu. Sekarang tahun 2001 dan negara Korea kini telah keluar dari masa krisis. Dojun dan Jin Young Chol punya pandangan sama tentang masa depan bisnis di Korea. Menurut mereka, setelah krisis tahun 98, orang-orang kini akan berbondong-bondong mengamankan uangnya di saham, bukan lagi tabungan. Karena mereka takut kejadian krisis akan terjadi lagi. Maka Dojun pun kini membuka saham Miracle agar bisa dibeli para investor. Sementara Jin Young Chol akan membuat perusahaan baru bernama Induk Keuangan Sunyang. Mulai dari simpan pinjam, investasi, asuransi, semua akan dilakukan oleh perusahaan induk ini. Dengan kata lain, Sunyang kini bukan lagi berfokus pada produksi barang, melainkan berbisnis uang. Suatu hari di kantor kejaksaan, Min Yong mendapat berita mengejutkan. Miracle Investment diduga terlibat kasus rekayasa harga saham New Data Technology. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu Dojun sempat berinvestasi di perusahaan ini. Perusahaan yang sekaligus juga digunakan oleh Dojun untuk menghancurkan bibinya tempo hari. Miracle diduga merekayasa harga saham New Data Technology karena Dojun bisa membeli saham dengan harga hanya $1,5 dan menjualnya di harga $280, tepat sebelum harganya jatuh di harga $5,5. Min Yong yang kini sudah berpacaran dengan Dojun merasa tak tahu harus bagaimana mendapatkan fakta kekasihnya ini terlibat kasus besar. Ketika dia sampai di Miracle, mereka berdua hanya bisa berpura-pura baru kenal dan saling profesional dalam menghadapi kasus. Dengan berat hati, Min Yong tetap mendalami kasus ini dan mencari bukti apakah Miracle benar bersalah atau tidak. Akibat kasus ini, seketika Miracle dalam masalah besar. Para investor kini menarik investasinya di Miracle karena takut harga saham Miracle anjlok akibat berita negatif ini, dan sudah pasti ini berakibat Miracle kehilangan banyak uang. Tak sampai di situ, keadaan semakin kacau ketika tiba-tiba Harian Hyun Sung memberitakan kasus ini secara gamblang ke publik, membuat citra Miracle semakin terlihat buruk. Suatu hari Dojun menemui kakeknya untuk membicarakan masalah ini. Di sana juga ada Dongki, anak kedua Jin Young Chol. Paman Dojun itu kemudian berkata, bagaimana jika Miracle ia beli saja dan berada di bawah Sunyang Investment, perusahaan miliknya. Dojun merasa keberatan dan terlihat sedikit panik. Dia butuh waktu dan berkata dirinya yakin bisa menyelesaikan masalah ini. Suatu malam, Dojun, Sehyeon, dan sang sekretaris bernama Rachel berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Lagi-lagi, Dojun menyarankan hal yang di luar nalar. Dia meminta untuk menjual seluruh saham Miracle yang ada di Amerika dan uangnya dipakai untuk membayar para investor yang ingin menarik uangnya dari Miracle. Sehyeon keberatan karena saham di Amerika adalah saham yang selama ini menghasilkan keuntungan stabil bagi Miracle. Tapi akhirnya dia percaya pada Dojun dan menjual semua saham di Amerika dan mencairkannya. Malam itu, tanggal menunjukkan 10 September, hampir tengah malam. Dojun tampak gelisah seolah sesuatu yang besar akan terjadi. Beralih pada Dongki, anak kedua Jin Young Chol. Dia diam-diam ingin tahu semua data rahasia Miracle karena dia ingin Miracle menjadi miliknya. Dongki mengirim seorang mata-mata dan dia berhasil mendapat data rahasia kalau Miracle ternyata memiliki saham di Amerika yang memberikan keuntungan besar dan stabil. Tanpa ragu, Dongki pun menginvestasikan uang perusahaannya di tempat yang sama dengan yang Miracle investasikan, yaitu di Amerika. Keesokan harinya, semua dunia gempar karena terjadi tragedi di WTC. Dongki yang paginya baru tahu hal ini langsung panik karena dia baru saja menginvestasikan uang perusahaan ke Amerika.
Sudah dipastikan harga saham di sana anjlok drastis, tapi dia tak bisa mengambil uangnya karena pasar saham di Amerika tutup selama 4 hari akibat tragedi tersebut. Dia hanya bisa menyaksikan uangnya lenyap di Amerika tak bersisa. Di sisi lain, Do Jun justru sudah tenang karena sehari sebelumnya dia sudah menarik semua investasi Miracle yang ada di Amerika. Sehyeon tak habis pikir, kenapa bisa Do Jun selalu melakukan hal yang tepat waktu. Di saat semua pasar saham anjlok, saham Miracle jadinya baik-baik saja karena Miracle tak sedikit pun terguncang akibat kejadian di Amerika. Ini membuat nama Miracle menjadi sorotan dan mulai dipercaya orang-orang. Do Jun kini menyarankan hal yang di luar nalar lagi. Dia membuka lagi saham Miracle agar bisa dibeli orang-orang. Dia beriklan di TV, mengajak orang-orang berinvestasi di Miracle, satu-satunya perusahaan yang tidak terdampak tragedi di Amerika. Orang-orang yang dulu menarik uangnya kini berbondong-bondong masuk lagi ke Miracle. Do Jun dan Sehyeon memperkirakan keuntungan yang mereka dapat akan sebesar $1 miliar. Tapi dalam waktu hanya 2 minggu, Miracle sudah untung $4 miliar. Tak hanya itu, pasar saham Korea yang tadinya jatuh, kini berkat Miracle menjadi bangkit kembali. Transaksi pasar saham Korea mencapai titik tertinggi dalam sejarah, yaitu $90 miliar. Itu artinya, berkat Miracle, seluruh pasar saham di negara Korea pulih hanya dalam waktu singkat. Dongki yang mengetahui hal ini langsung mengamuk. Bukan hanya karena dia kehilangan uang di Amerika, tapi semua saham yang dia jual karena kepanikan beberapa hari setelah tragedi, kini harganya naik. Tapi sayangnya saham itu bukan miliknya lagi. Perusahaan Sunyang Investment miliknya kini benar-benar terkuras habis. Saat itu muncullah Do Jun ke ruangannya. Dongki bertanya bagaimana Do Jun bisa selamat dari anjloknya harga saham akibat tragedi di Amerika. Do Jun menjawab, dia hanya mengizinkan anjing tetangga masuk. Dengan kata lain, Do Jun dari awal sudah tahu kalau ada orang suruhan Dongki yang memata-matai Miracle dan membiarkan data Miracle bocor ke tangan Dongki. Kini Dongki harus bertanggung jawab atas hangusnya uang perusahaannya. Jika tidak bisa mengembalikan, dia akan terjerat kasus penggelapan uang. Hal yang sama yang sudah terjadi pada anak ketiga Ji Dang Chol tempo hari. Kini Do Jun datang untuk menawar, bagaimana kalau Miracle membeli Sunyang Investment. Dongki tak bisa berbuat apa-apa. Uangnya sudah habis, dan dia harus bertanggung jawab mengganti semua kerugian. Menjual Sunyang Investment pada Do Jun adalah satu-satunya jalan. Anak kedua Jin Yang Chol, Dongki, berhasil Do Jun hancurkan juga. Sepak terjang Do Jun ini membuat kakeknya ingin bicara sesuatu dengannya. Suatu hari, Jin Yang Chol datang menjemput Do Jun dan mereka mengobrol di mobil. Lalu di luar dugaan, Jin Yang Chol berkata, "Aku akan memberikan perusahaan induk keuangan Sunyang kepadamu." Tapi belum sempat Do Jun menjawab, sebuah tragedi terjadi. Sebuah mobil menabrak mobil Jin Yang Chol dari samping. Lalu dari arah lain, sebuah truk datang dengan kecepatan tinggi. Tapi tanpa disangka, seorang pegawai Sunyang sekaligus pegawai Do Jun datang menghalangi. Dia merelakan dirinya ditabrak truk untuk melindungi Do Jun dan Jin Yang Chol. Berita kecelakaan ini segera sampai ke telinga para anggota keluarga. Mereka langsung mendatangi rumah sakit untuk mengetahui kondisi ayah mereka. Ketika dokter keluar dari ruang ICU, dia berkata Jin Yang Chol mengalami koma dan tidak tahu kapan dia akan tersadar. Semua keluarga merasa syok. Tapi bagaimana dengan Do Jun? Bagaimana kondisinya? Ketika kecelakaan terjadi, berkat pegawai Sunyang itu, Do Jun hanya terluka di bagian kepala dan selebihnya dia baik-baik saja. Bahkan di TKP, dia bisa mengobrol dengan pengawal khusus Sunyang. Mereka diberi tugas oleh Do Jun untuk menyelidiki siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Karena di saku supir truk yang menabrak, ditemukan sebuah kertas bertuliskan plat nomor mobil Jin Yang Chol. Artinya, si supir truk memang mengincar mobil berplat nomor di kertas itu, sengaja untuk ia tabrak. Di rumah sakit, Do Jun memasuki sebuah ruangan. Tak disangka, ternyata Jin Yang Chol sedang duduk di atas kasur. Dia hidup dan tidak koma. Para anggota keluarga Sunyang tak ada yang tahu kalau Jin Yang Chol memalsukan kondisi komanya itu. Mereka kini mengobrol di sebuah ruangan. Anak pertama dan anak kedua tengah berselisih mengenai kondisi perusahaan induk keuangan Sunyang. Yongki berpendapat perusahaan itu harus segera dibuat dan disahkan.
Tapi Dongki, anak kedua, berkata kalau saat ini tidak tepat untuk membuat perusahaan. Mereka tahu perusahaan induk keuangan Sunyang kemungkinan besar akan diberikan pada Dojun atas rekomendasi Jin Yang Chol. Karena belakangan ini ayah mereka itu melihat Dojun sebagai kandidat terbaik dan mereka merasa terancam. Di saat perselisihan mereka semakin memanas, ibu mereka memarahi mereka berdua. Di saat ayah kalian sekarat, masih berani-beraninya kalian mengkhawatirkan perusahaan. Amarah ibunya itu membuat semuanya terdiam. Tak ada yang berani bicara lagi. Kembali pada Jin Yang Chol, dia kini berada di ruangan yang dirahasiakan. Hanya Dokter Dojun dan Pak Lee sebagai asisten Jin Yang Chol yang tahu kalau dirinya baik-baik saja. Jin Yang Chol menduga kecelakaan ini disengaja dan dalang di balik ini adalah salah satu di antara ketiga anaknya. Menurut Jin Yang Chol, perusahaan baru yang akan diserahkan pada Dojun telah membuat mereka iri dan merasa tersingkirkan. Dengan membunuh ayahnya, mereka akan bisa segera mewarisi Sunyang dan Dojun bisa mereka singkirkan. Ketika Jin Yang Chol dan Dojun berdua, dia berpesan pada Dojun agar jangan percaya pada siapapun dan dia harus berhati-hati. Dojun kembali ke kamarnya dan mendapatkan Min Yong ada di sana. Min Yong khawatir akan keadaan Dojun. Dojun tiba-tiba memeluknya, menumpahkan beban dan ketakutannya akibat tragedi yang baru ia alami. Min Yong juga tahu ini bukan kecelakaan, melainkan percobaan pembunuhan. Sementara itu, pengawal Wu yang bertugas untuk menyelidiki kasus ini menggeledah apartemen si supir truk. Dia menemukan beberapa petunjuk, di antaranya beberapa korek bertuliskan sebuah tempat judi. Pengawal Wu mendatangi tempat itu dan bertanya apakah ada yang mengenal si supir truk. Dia berhasil bertemu dengan seorang pria yang merupakan kenalan si supir. Tapi ketika pengawal Wu mencari info lebih dalam, si pria itu tidak tahu apa-apa. Sehabis mereka mengobrol, si pria bergegas pergi dan terburu-buru masuk ke sebuah tempat. Di sana dia langsung membereskan barang-barangnya hendak pergi. Tiba-tiba pengawal Wu datang ke situ. Ternyata si pria adalah komplotan si supir truk. Dari tangan si pria, pengawal Wu berhasil mendapatkan sebuah kotak yang langsung ia berikan pada Dojun. Kotak itu adalah sebuah lukisan. Ternyata lukisan itu adalah bayaran atas misi pembunuhan yang dilakukan si supir. Si dalang sengaja membayarnya dengan lukisan bukan dengan uang. Karena jika dengan uang dan ditransfer, kemungkinan pihak polisi akan menelusuri nama rekening tersebut. Min Yong segera menyelidiki dari mana asal lukisan itu. Dia pun mendatangi salah satu galeri lukisan yang ternyata itu milik Hyunmin, istri dari cucu pertama Jin Yang Chol. Ketika ditanya, Hyunmin berkata lukisan itu dicuri sebulan lalu dan kini ia tak tahu ada di mana lukisan tersebut. Kembali pada Jin Yang Chol, kini dia tahu dalang pembunuhan ini bukanlah ketiga anaknya, melainkan sepertinya cucu sulungnya atau istrinya, atau mungkin keduanya. Lalu tiba-tiba Jin Yang Chol bertingkah aneh. Dia langsung merasa ketakutan. Raut wajahnya memancarkan rasa takut yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Dia bahkan tak mengenali Dojun dan berlari menghindar seperti anak kecil. Kejadian ini langsung dilaporkan pada dokter. Dokter berkata sepertinya akibat dari benturan dari tabrakan membuat otak Jin Yang Chol yang sudah terkena kelainan mengalami delirium. Delirium adalah kondisi kebingungan mendadak dan bisa dibilang si pengidap bisa berubah menjadi orang tidak waras. Beberapa hari kemudian, Jin Yang Chol terlihat sedang bersiap-siap untuk pergi. Hari ini adalah hari rapat dewan mengenai dibukanya perusahaan induk keuangan Sunyang. Dia bersikeras ingin datang ke rapat itu karena dia ingin merekomendasikan Dojun sebagai kandidat CEO. Dojun dan Pak Lee terlihat cemas dan berkata kalau sebaiknya Jin Yang Chol istirahat saja. Tapi Jin Yang Chol tetap ingin pergi dan tak bisa dicegah. Tiba-tiba Dojun membuka jendela dan kakeknya disuruh melihat pantulan bayangannya. Ternyata dirinya lupa memakai celana. Ini adalah salah satu efek penyakit deliriumnya, sehingga dirinya menjadi pikun dan kebingungan. Tapi Jin Yang Chol langsung berteriak tak terima kalau dirinya pikun dan meracau. Dirinya ini Jin Yang Chol, pimpinan tertinggi Sunyang yang hebat itu.
Dojun meneteskan air mata, melihat sendiri bagaimana kakeknya yang dulu hebat dan ditakuti, kini perlahan menjadi orang bingung dan tidak waras. Akhirnya rapat itu diadakan tanpa kehadiran Jin Yang Chol. Agenda rapat itu adalah pengesahan dibukanya perusahaan induk keuangan Sunyang yang dilanjutkan dengan pemilihan kandidat CEO baru. Kandidatnya ada dua, yaitu Dojun dan Pak Lee. Sebenarnya kehadiran Pak Lee di situ hanya sebagai pengisi kekosongan karena sudah hampir dipastikan Dojun yang akan menjadi kandidat kuat CEO. Tapi sebelum pemungutan suara dilakukan, Song Jun, cucu sulung Jin Yang Chol, meminta izin untuk berbicara. Dia maju ke depan dan berkata, jika Dojun menjadi CEO, dia kemungkinan akan menjadikan perusahaan dipenuhi dengan semangat anak muda sesuai usianya. Lalu bagaimana dengan para pegawai senior seperti yang sedang ada di ruangan ini? Bisa jadi kemungkinan akan dibuang dan Dojun lebih memilih pegawai baru yang lebih muda. Makanya dirinya kini menyarankan untuk meminta tambahan kandidat. Dan kandidat barunya adalah ayahnya sendiri, Yongki, anak sulung Jin Yang Chol. Semua anggota rapat di sana mulai terpengaruh karena Yongki sudah dikenal oleh mereka dan juga anak Jin Yang Chol yang paling tua. Namun sebelum pemilihan berlangsung, terbukalah pintu ruangan dan Jin Yang Chol muncul masuk ke dalam ruangan. Terang saja semua terkejut karena mereka masih mengira kalau bos besar mereka ini masih koma di rumah sakit. Jin Yang Chol berkata dirinya sudah sehat lagi dan segera ingin mengikuti rapat ini. Tanpa basa-basi, dia berkata kalau dirinya merekomendasikan Dojun sebagai CEO perusahaan induk keuangan Sunyang tanpa menghiraukan pidato cucu sulungnya tadi. Semua yang ada di sana langsung patuh dan mengangkat tangan, tanda mereka setuju jika Dojun menjadi kandidat CEO. Acara pemilihan CEO akan dilakukan beberapa bulan lagi dan kemungkinan besar semua pegawai akan memilih Dojun pada saat pemilihan nanti. Tapi bagaimana Jin Yang Chol terlihat sehat, padahal pagi tadi deliriumnya kambuh. Sebelumnya di rumah sakit, Jin Yang Chol mengobrol dengan dokternya dan bertanya apakah ada obat yang membuat deliriumnya tidak kambuh selama 2 jam saja. Dokternya berkata itu bisa dilakukan, tapi itu akan membahayakan nyawa Jin Yang Chol. Jin Yang Chol bersedia mengambil resiko itu. Maka sekarang jadilah Jin Yang Chol berada di rapat itu, terlihat sehat karena pengaruh obat. Ketika rapat selesai, dia mulai bersalaman dan berbincang dengan para pegawai di sana. Song Jun, sang cucu sulung, kemudian berkata, bisakah kakek ceritakan masa lalu ketika kakek memulai Sunyang? Jin Yang Chol tiba-tiba terbata-bata, sepertinya tidak bisa mengingat masa lalunya. Ini sepertinya efek deliriumnya membuat si pengidap kesulitan mengingat kejadian yang sudah lama terjadi. Song Jun sepertinya sengaja membuat kakeknya kambuh karena entah dari siapa dia kini tahu kondisi kakeknya yang tidak waras itu. Untung saja Dojun segera menghampiri kakeknya dan langsung mengajaknya pulang masuk ke dalam lift. Di dalam lift, Jin Yang Chol langsung meracau, berkata dirinya masih ingat kejadian itu. Setelah selesai meracau dan berteriak, dia tiba-tiba kencing di celana. Deliriumnya semakin parah. Dojun pura-pura marah dan ikut berteriak. Lalu dia menendang ember yang ada di situ untuk menyamarkan air kencing dengan air di dalam ember agar si pegawai di dalam lift tidak curiga. Jin Yang Chol hanya bisa meratap melihat cucunya mengelap air kencingnya sembari melihat cucunya itu menahan tangis. Kita beralih dulu pada pengawal Wu. Dia kini berada di sebuah galeri lukisan. Dia bertanya apakah dia bisa bertemu dengan pemilik galeri di sini. Ketika mengobrol, dia melihat ada beberapa cap di kertas yang bisa menjadi petunjuk. Cap itu mirip dengan cap di kertas bertuliskan plat nomor milik si supir truk. Setiap cap memiliki desain unik dan tidak ada yang sama. Biasanya dipakai pelukis sebagai pengganti tanda tangan dan dibubuhkan di lukisan karya mereka. Pengawal Wu sepertinya pernah melihat desain cap di balik kertas itu. Dia mendatangi rumah Jin Yang Chol dan masuk ke dalam ruangan lukisan istri Jin Yang Chol. Dan ternyata desain cap yang tertempel di kertas sama dengan cap milik istri Jin Yang Chol. Jadi ternyata orang yang menyuruh si supir truk untuk menabrak Jin Yang Chol adalah istri Jin Yang Chol sendiri. Pengawal Wu segera menelpon Dojun dan Dojun shock mendengar fakta bahwa neneknya sendirilah yang akan membunuh kakek. Sementara itu di rumah sakit, istri Jin Yang Chol bernama Pil Ok datang untuk merawat suaminya. Di situ tiba-tiba Jin Yang Chol berkata pada Pil Ok, "Kenapa kau ingin membunuhku?"
Pil-ok kaget dari mana suaminya itu tahu kalau dirinya akan membunuh Jin Yang Chol. Pil-ok langsung terduduk lesu dan memohon maaf, seraya berkata kalau ini semua dia lakukan untuk anak-anak, untuk mengakhiri semua perselisihan karena selalu berebut kekuasaan Sunyang. Tapi tiba-tiba suaminya kembali meracau tak karuan sehingga Pil-ok menyadari suaminya mengalami gangguan kewarasan dan sepertinya tuduhan suaminya tadi hanya terucap ngasal saja. Itu membuat Pil-ok lega. Ternyata kejahatannya belum ada yang mengetahuinya. Lalu ketika Do-jun datang ke situ, ternyata Pil-ok sudah meminta kepada dokter untuk memulangkan suaminya itu dan dirawat di rumah saja. Do-jun menyadari sepertinya Pil-ok telah mengetahui penyakit delirium suaminya. Ketika sampai di rumah, Pil-ok dan seluruh anak-anak langsung mengadakan makan bersama untuk syukuran bahwa ayah mereka sudah bisa pulang dari rumah sakit. Di hari itu Pil-ok sengaja tidak mengajak serta keluarga Do-jun karena ada yang ingin dia sampaikan hanya kepada ketiga anaknya. Dia berencana untuk memberitahu pada mereka kalau ayah mereka sudah hilang kewarasannya, yang artinya sudah tak bisa menjalankan perusahaan. Tepat sebelum Pil-ok hendak berbicara, muncullah Do-jun sambil membawa sebuah amplop berisi riwayat kesehatan Jin Yang Chol. Tapi ada sebuah kartu nama bertuliskan galeri SIM. Pil-ok langsung tersadar, sepertinya Do-jun tahu sesuatu tentang fakta siapa dalang kecelakaan mobil tersebut. Ketika mereka berdua mengobrol di galeri lukisan pribadi Pil-ok, Do-jun berkata, "Aku tahu, neneklah dalang percobaan pembunuhan aku dan kakek." Pil-ok tak bisa berkutik karena Do-jun punya semua bukti, dari lukisan hingga cap unik milik Pil-ok sendiri yang ada di kertas bertuliskan plat nomor itu. Do-jun berkata, "Aku akan merahasiakan ini kalau nenek juga merahasiakan kondisi ketidakwarasan kakek. Jika ada orang yang tahu kalau kakeknya itu tidak waras, maka Do-jun akan membongkar kejahatan Pil-ok." Hari-hari pun berlanjut kembali dan Jin Yang Chol kini banyak berada di rumah, tapi masih mengawasi perusahaannya lewat laporan Pak Lee dan Do-jun. Suatu hari, salah satu produk Sunyang Motors, yaitu mobil bernama Apollo, mengalami penjualan yang sepi. Mengetahui hal itu, Do-jun berkata, "Aku akan membuat Apollo menjadi mobil yang akan banyak dibeli orang asalkan kakek mengizinkanku mengelolanya." Jin Yang Chol menyetujui hal itu. Tapi ketika Do-jun tak ada, dia merenung. Di antara semua anaknya terlihat Do-jun mulai perhatian pada dirinya, seolah mengasihaninya. Dan ini akhirnya membuat Jin Yang Chol berpikir untuk merubah surat wasiatnya. Beralih pada Do-jun, kini dia memberikan presentasi apa yang harus dilakukan Sunyang Motors untuk menaikkan penjualan mobil Apollo. Kebetulan bulan depan nanti akan ada Piala Dunia yang akan diadakan di Korea dan Jepang. Do-jun berencana untuk beriklan di saat Piala Dunia berlangsung. Dia berkata, "Jika tim Korea Selatan berhasil mencapai babak semifinal dan kita beriklan terus, penjualan mobil Apollo akan menyentuh 1000 unit, penjualan akan meningkat." Awalnya para pegawai lain tak percaya dan meremehkan tim Korea Selatan karena belum pernah dalam sejarah tim sepak bola Korea Selatan mencapai semifinal. Bahkan masuk 16 besar saja mustahil. Tapi Do-jun sudah tahu di masa lalunya Korea Selatan akan berhasil maju hingga semifinal, maka dia berani mengajukan strategi beriklan di Piala Dunia. Dan ketika akhirnya Piala Dunia berlangsung, iklan mobil Apollo sudah terpampang di mana-mana dengan tulisan memberikan semangat pada tim sepak bola Korea Selatan agar terus menang. Pertandingan demi pertandingan berhasil dimenangkan tim Korea Selatan dan iklan mobil Apollo juga terus terpampang di seluruh Korea. Hingga akhirnya tim sepak bola berhasil sampai semifinal. Penjualan mobil Apollo melejit drastis mencapai 20.000 unit mobil. Pencapaian yang luar biasa, bahkan hingga tertulis dalam Guinness Book of Records. Lagi-lagi Do-jun berhasil membuat perusahaan Sunyang menjadi lebih besar dan lebih sukses. Kembali pada Jin Yang Chol, ketika Pil-ok dan Hyung-min mengobrol di dalam ruangan, lalu Pil-ok keluar, dia menemukan suaminya sudah terkapar di lantai tak sadarkan diri. Do-jun kebetulan baru datang dan mendengar tangisan neneknya itu. Dia syok melihat kakeknya tergeletak di lantai. Jin Yang Chol langsung dirawat intensif karena keadaan yang sangat gawat. Suatu hari, Do-jun terlihat memasuki kamar rawat Jin Yang Chol sambil membawa sebuah dokumen. Ternyata itu adalah dokumen sertifikat Guinness Book of Record atas keberhasilan penjualan mobil Apollo, dan Do-jun ingin memperlihatkannya pada kakeknya itu. Tapi tiba-tiba mesin detak jantung Jin Yang Chol berhenti.
Jin Yang Chol telah meninggal dunia. Beberapa waktu setelah pemakaman Jin Yang Chol, semua anggota keluarga berkumpul di satu ruangan dihadiri oleh notaris. Notaris akan mengumumkan wasiat dan warisan kepada masing-masing anggota keluarga. Setiap anggota keluarga diberikan warisan berupa bagian saham di Sunyang atau kawasan tanah di suatu tempat. Tapi ketika giliran Do Jun, dia ternyata tak mendapat apapun. Terang saja semua kaget, karena selama ini Do Jun adalah cucu kesayangan kakeknya dan telah terbukti mampu berbisnis dengan sukses. Tapi Do Jun tak mewarisi sepeser pun dari harta kakeknya itu. Setelah acara bagi-bagi warisan, Pil Ok sang nenek juga mengumumkan satu hal penting. Ternyata selama ini Pil Ok memiliki 17% saham Sunyang Insurance. Pil Ok berencana untuk memberikannya pada salah satu anggota keluarga. Sementara itu, Do Jun yang tidak diwarisi apapun kini sedang melakukan sesuatu. Diam-diam dia telah memberikan bukti kuat tentang dalang pembunuhan Jin Yang Chol pada pihak kejaksaan. Sebuah bukti yaitu nomor rekening pembelian lukisan. Nomor rekening itu atas nama Pil Ok. Dengan adanya bukti kuat itu, Pil Ok bisa jadi tersangka di mata persidangan. Pihak kejaksaan langsung menelepon Pil Ok dan memintanya untuk datang ke kantor untuk memberikan keterangan. Pil Ok langsung panik kemudian menelepon Do Jun. Do Jun pun memberikan kesepakatan yang tak bisa Pil Ok tolak. Pil Ok akan Do Jun bantu untuk kabur ke luar negeri. Sebagai gantinya, Pil Ok harus menyerahkan 17% saham Sunyang Insurance kepada Do Jun. Hal itu pun telah disepakati. Dan akhirnya pihak kejaksaan gagal untuk menangkap Pil Ok karena dia terlanjur sudah ada di luar negeri dan tidak bisa ditangkap. Beberapa waktu berlalu hingga tibalah pemilihan CEO untuk perusahaan induk Sunyang. Seperti yang diketahui beberapa waktu lalu, ketika Jin Yang Chol datang tiba-tiba, dia merekomendasikan Do Jun sebagai kandidat kuat dan rekomendasi ini bisa dibilang perintah dari Jin Yang Chol. Jadi pada hari ini, Do Jun dipastikan akan menjadi CEO. Tapi tiba-tiba sebelum dilakukan pemilihan, semua HP pegawai berdering. Sebuah pesan sampai pada mereka secara bersamaan, berisi berita kalau Do Jun dicurigai menyerang Jin Yang Chol ketika dia berada di ruang rawat. Padahal yang terjadi, dia hanya memperlihatkan Guinness Book of Record pada kakeknya itu. Ketika semua orang di sana meminta bukti rekaman CCTV, ternyata rekaman yang sudah dihapus, yang memberi kesan kalau Do Jun memang melakukan sesuatu di ruangan itu. Do Jun tak bisa berkutik, karena dia juga tak bisa membuktikan kalau dirinya tak bersalah. Tapi pemilihan CEO harus segera diteruskan. Dan semua yang tadinya akan memilih Do Jun, kini malah memihak Pak Lee, orang yang tadinya hanya mengisi kekosongan kandidat saja. Pak Lee kini menjadi CEO perusahaan induk Sunyang. Tapi itu tak berlangsung lama. Song Jun, si cucu sulung, mendatangi Pak Lee dan memberikan sebuah dokumen. Di dalamnya tertulis kasus penggelapan dana oleh Pak Lee. Selama ini Pak Lee memang melakukan beberapa kasus ilegal di Sunyang, tapi masih didiamkan saja. Tapi pada hari ini, Song Jun mengancam Pak Lee dengan data penggelapan itu dan menyuruhnya untuk segera berhenti dari Sunyang. Jika Pak Lee tak mau berhenti, dia akan dilaporkan ke polisi. Kembali pada Do Jun, dia merasa difitnah karena dianggap melakukan penyerangan pada kakeknya sendiri padahal dia tak melakukannya. Kini, setelah dia gagal menjadi CEO perusahaan induk keuangan Sunyang, dia pun melakukan strategi baru untuk bisa menguasai Sunyang. Pertama, dia menggunakan Chang Jae untuk menggagalkan pendirian perusahaan induk keuangan Sunyang. Perusahaan induk itu dianggap sebagai jalan Sunyang agar terhindar dari pajak warisan dan itu tidak adil bagi masyarakat kelas bawah. Kenapa Sunyang bisa menghindari pajak sementara rakyat kecil tidak? Chang Jae mengumumkan hal itu di depan publik. Tentu saja publik mendukung Chang Jae karena mereka ingin keadilan. Seketika image Sunyang menjadi buruk di mata publik akibat berita tersebut. Sementara Chang Jae diyakini disukai banyak orang dan popularitasnya meningkat seiring dirinya akan menjadi calon presiden. Dengan strategi itu, Do Jun berhasil menggagalkan pendirian perusahaan induk Sunyang. Suatu hari, Do Jun mendapat paket dari seseorang. Di dalam paket itu terdapat sebuah flash disk. Ketika flash disk itu dibuka, terdapat sebuah video Jin Yang Chol. Itu adalah video khusus untuk Do Jun tentang pendapat kakeknya mengenai Do Jun.
Di video itu, Jin Yang Chol berkata kalau Do-jun adalah orang yang paling mirip dengannya dan dia adalah cucuku. Pernyataan ini membuat Do-jun menangis, merasa terharu, dan juga kehilangan sosok seorang kakek yang tidak ia sadari dia menyayanginya. Selain flash disk, ada juga sebuah kunci. Ini adalah warisan yang tidak tertulis di notaris dan khusus diberikan untuk Do-jun. Kunci itu ternyata untuk membuka sebuah loker di tempat penyimpanan pribadi Jin Yang Chol. Di sana ada sebuah dokumen, dan ketika dibuka, dokumen itu bertuliskan Sunyang Mikro. Seketika Do-jun teringat lagi di masa lalunya. Sunyang Mikro adalah perusahaan yang dianggap sebagai perusahaan palsu karena ada aliran dana gelap sebesar 700 juta dolar. Perusahaan itulah yang membuat dia datang ke Turki untuk mengambil uangnya pada saat itu, tapi dirinya malah diculik dan ditembak di sana. Do-jun pun menemui Pak Lee. Pak Lee menjelaskan uang yang ada di Sunyang Mikro sangat aman dan tak bisa terlacak oleh siapapun, bahkan oleh pihak berwenang. Dan uang itu kini diwariskan pada Do-jun. Kembali pada paman-paman Do-jun. Dengan gagalnya perusahaan induk keuangan Sunyang, mereka kini terpaksa berpisah karena ingin mengamankan perusahaan mereka masing-masing. Dongki, si anak kedua, berniat untuk membuat perusahaan keuangan baru, terpisah dengan kakaknya, si anak pertama. Tapi untuk melakukan itu, dia perlu penghasilan stabil dan besar. Dia pun punya ide untuk membeli perusahaan Sunyang Card yang kebetulan sekarang sedang menjadi milik Do-jun. Dongki pun bertemu Do-jun dan mengutarakan niatnya untuk membeli Sunyang Card. Tapi harga yang ditawarkan Do-jun sangat tinggi, yaitu 800 juta dolar. Dongki pun tidak langsung setuju dan perlu memikirkannya. Tapi pada suatu hari, Yongki datang menemui Dongki. Sambil berjalan di dalam mobil, Yongki mengatakan keinginannya untuk membeli Sunyang Card juga, untuk memperbesar perusahaannya juga. Di dalam hati, Dongki berpikir dirinya harus segera membeli Sunyang Card sebelum didahului kakaknya. Maka pagi-pagi sekali, dia sudah datang ke kantor Do-jun dan langsung setuju untuk membeli Sunyang Card. Tapi Do-jun berkata, aku juga baru dihubungi paman Yongki dan dia juga berminat dengan Sunyang Card. Aku bersedia menjualnya ke paman Dongki dengan harga 1,6 miliar dolar. Itu artinya 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Dongki kesal karena dia seperti diadu dengan kakaknya oleh Do-jun. Siapa cepat dia dapat. Tapi dia tak punya pilihan lain. Dongki sekarang hanya punya 800 juta. Sisa 800 juta lagi akan dia bayar nanti. Kalau begitu, lanjut Do-jun, harus ada jaminannya, yaitu berupa 2% saham Sunyang Corporation. Sekali lagi, Dongki terpaksa menyetujuinya walaupun saham Sunyang adalah saham terpenting. Kini Sunyang Card telah resmi dimiliki oleh Dongki. Tapi sebelum Dongki pergi, Do-jun bertanya pada pamannya itu tentang cara mengalirkan dana taktis atau suap pada seseorang. Dongki berkata, kau tak bisa melakukannya sendirian. Dia pun menyerahkan sebuah kartu nama pada Do-jun, seseorang yang terbiasa melakukan aliran dana suap tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, ternyata di luar dugaan, Sunyang Card mengalami masalah besar. Para penggunanya banyak yang menggunakan kartu kredit Sunyang Card secara ilegal. Banyak juga yang memakai kartu kredit, tapi tagihannya tak mau mereka bayar. Hingga akhirnya, Sunyang Card resmi dihentikan oleh pemerintah karena terlalu banyak masalah. Dongki langsung murka karena masalah ini. Bahkan dia belum melunasi sisa 800 juta pada Do-jun, sehingga saham Sunyang Corporation masih jadi milik Do-jun. Saham Sunyang Corporation adalah saham penting. Siapa yang punya banyak saham di sana, dipastikan dia akan memiliki Sunyang sepenuhnya. Dan Yongki sebagai anak tertua perlu saham itu untuk mengamankan posisinya sebagai pewaris Sunyang. Dia pun bertemu dengan Do-jun dan berkata kalau hutang Dongki yang 800 juta dia yang akan bayar. Tapi kau juga harus mengembalikan 2% saham Sunyang Corporation. Do-jun berkata, aku akan mengembalikannya jika hutangnya dibayar 2 kali lipat. Jadi Yongki harus membayar 1,6 miliar dolar pada Do-jun untuk mengamankan saham Sunyang Corporation dan mengamankan posisinya sebagai pewaris Sunyang. Mereka pun menyepakati kesepakatan tersebut. Waktu pun berlalu, hingga pada suatu hari bertepatan dengan 1 tahun wafatnya Jin Yang Chol. Para anggota keluarga dan rekan perusahaan mengadakan acara peringatan 1 tahun sekaligus menerbitkan buku biografi Jin Yang Chol. Yongki terlihat sedang di dalam ruangannya, kemudian datanglah Do-jun ke situ.
Dojun menyampaikan sesuatu yang mengejutkan, yaitu dirinya kini adalah pemegang saham Sunyang Corporation yang terbesar, dan dengan ini maka Yongki, sang anak tertua, tidak bisa mewarisi Sunyang. Yongki kaget mendengar fakta itu dan murka. Ternyata ketika dulu dirinya mengurus semua masalah tentang gagalnya perusahaan induk dan juga Sunyang Card, diam-diam Dojun mendapatkan saham Sunyang Corporation dengan caranya yang tidak terdeteksi. Kini, Yongki pun tidak bisa dengan mudah mewarisi Sunyang, karena pemegang saham terbesar sekarang adalah Dojun, bukan dirinya. Pada suatu hari, kantor Dojun kedatangan pihak jaksa dan langsung membawa surat penangkapan Dojun atas kasus dana taktis atau dana suap. Dia diduga melakukan suap kepada salah satu kandidat calon presiden beberapa waktu lalu. Sebuah bukti lain yaitu seorang pegawai Dojun bernama Asisten H terlihat di sebuah CCTV sedang mengepak kotak apel yang ternyata di dalamnya adalah gepokan uang tunai. Ironisnya, yang menangani kasus ini adalah Min Yong. Setelah lama mereka jarang bertemu, mereka harus bertemu dengan cara seperti ini. Tapi Min Yong tetap profesional dalam bekerja. Dalam bukti rekaman CCTV itu, selain ada asisten H, ternyata ada juga asistennya Dongki bernama asisten Kang. Dia berkata, dana ilegal itu adalah atas perintah Dongki, dan asisten H yang merupakan pegawai Dojun sebelumnya adalah pegawai Dongki juga. Dongki pun dipanggil kejaksaan dan ditanyai. Setelah selesai interogasi, istri Dongki datang ke kantor kejaksaan untuk mengunjungi suaminya itu. Kasus ini hampir dipastikan akan menyeret Dongki. Istrinya berkata, kalau kita terseret, maka aku akan menyeret yang lain juga. Istri Dongki tahu kalau ternyata istri Yongki, si anak sulung, melakukan penggelapan dana juga di perusahaan Sunyang. Dia melaporkan itu pada kejaksaan. Di tempat lain, ketika keluarga Yongki makan malam, dia mendapat laporan kalau kantornya akan digeledah. Awalnya dia masih tenang karena semua dokumen mencurigakan sudah disembunyikan. Tapi yang tak ia sangka, ternyata istrinya pernah keceplosan berkata pada istri Dongki tentang penggelapan dana yang dilakukan dan dokumennya ada di kantor lain. Kantor lain inilah yang akan kejaksaan geledah. Kini, Dongki dan Yongki, kedua anak Jin Yang Chol, didakwa melakukan penggelapan dana. Di kantornya, Min Yong tersadar semua keberhasilan kasus ini awalnya adalah ketika Dojun ditangkap. Dia baru menyadari sepertinya Dojun memang sengaja membuat dirinya tertangkap agar semua kasus penggelapan dana Sunyang bisa terkuak. Ini semua adalah rencana Dojun untuk menghabisi kedua pamannya itu. Min Yong awalnya marah karena sepertinya Dojun mempermainkan hukum. Tapi ternyata semua kasus itu benar adanya dan Dojun hanya berusaha membantunya saja. Kini dengan dihukumnya kedua pamannya itu, dan dengan Dojun sebagai pemegang saham terbesar, Sunyang akan menjadi miliknya lagi. Dojun pun meminta Min Yong agar mereka bisa kembali menjalin hubungan seperti dulu. Tapi Min Yong masih ragu pada Dojun. Kalau begitu, kata Dojun, jika memang kita ditakdirkan berjodoh, mari kita bertaruh. Di koran terlihat seorang atlet angkat besi wanita. Dojun berkata, di Olimpiade nanti atlet ini akan memenangkan medali perak. Jika itu benar, maka kita akan bertemu lagi dan mari kita menikah. Dojun pun dibebaskan karena tuduhannya tak terbukti. Waktu berlalu, hingga pada suatu hari Min Yong melihat siaran Olimpiade di TV. Dia melihat ketika seorang atlet angkat besi wanita berhasil mendapatkan medali perak. Dia pun teringat perkataan Dojun waktu itu. HP-nya berdering dan Dojun ternyata ingat akan janji itu. Dojun berkata, aku akan ke kantormu sekarang. Min Yong pun menangis bahagia. Di perjalanan, Dojun melihat sebuah mobil berhenti di depannya. Sepertinya mogok dan terlihat supirnya sedang menelepon di luar. Dia berkata pada asisten H, tunggu saja sebentar, mungkin sebentar lagi mobil itu akan jalan. Tapi tiba-tiba sebuah truk dengan kecepatan tinggi melaju dan menabrak mobil Dojun dari belakang. Dia langsung bersimbah darah dan kondisinya antara sadar dan tidak. Dalam kondisi setengah sadarnya itu, dia melihat supir mobil di depannya tadi perlahan semakin jelas. Wajahnya adalah wajah dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dojun ada dua. Dojun mulai membuka matanya dan dia dikelilingi oleh para perawat. Mereka berbicara dengan bahasa asing, bahasa Turki. Dojun ternyata sudah kembali menjadi Hyunwoo. Dia mencoba kembali mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Dia ingat dirinya ditabrak truk dari belakang dan langsung tak sadar. Tapi kini dia kembali menjadi Hyunwoo. Dia pun meninju kaca kamar mandi karena kesal.
Ketika keluar dari kamar mandi, dia melihat Min Yong, tapi kini mengenalnya sebagai Hyun Woo, seorang manajer keuangan Sunyang. Datang ke Turki karena ia ingin melindungi Hyun Woo sebagai saksi tentang kasus ilegal Sunyang. Setelah Hyun Woo dinyatakan baik-baik saja oleh pihak rumah sakit, dia pun kembali ke Korea. Di bandara, tiba-tiba dia didatangi pihak kejaksaan wilayah lain dan mereka mendapatkan surat perintah untuk menangkap Hyun Woo atas pencurian uang 700 juta yang masuk ke rekening pribadi Hyun Woo. Hyun Woo langsung berpikir cepat dan berlari menghindari mereka. Jika dia tertangkap, maka habislah sudah, dia tak punya kesempatan untuk membela diri. Ternyata pihak Sunyang yang awalnya memerintahkan Hyun Woo untuk mengambil uang 700 juta itu, kini malah balik memfitnah kalau Hyun Woo mencurinya dari Sunyang. Dia pun kembali ke rumahnya yang dulu. Di jalan dia bertemu dengan ayahnya. Ayahnya yakin Hyun Woo tidak bersalah. Adik Hyun Woo memberikan ponsel Hyun Woo, setelah itu ia pun pergi lagi. Hyun Woo kini mendatangi kantor jaksa. Di sana dia baru tahu kalau orang kejaksaan yang tadi ingin menangkapnya adalah bagian dari Sunyang juga. Hyun Woo lalu menceritakan apa yang terjadi, mulai dari dirinya disuruh untuk mengambil uang di Turki sampai pada akhirnya malah diculik dan ditembak. Kini pihak kejaksaan akan menyelidiki di mana uang itu berada sekarang. Hyun Woo kemudian pergi dan mengunjungi satu tempat lagi. Di sebuah kebun di dalam greenhouse, Hyun Woo bertemu dengan seorang pria. Ternyata dia adalah Sehyeon, rekan di Miracle ketika dia masih menjadi Dojun. Kini Sehyeon sudah jarang datang ke kantor Miracle karena trauma kasus tertabraknya cucu bungsu Jin Yang Chol, Dojun. Ternyata tertabraknya Dojun adalah sesuatu yang nyata. Kejadian itu terjadi 20 tahun lalu dan kini kasus itu belum terungkap siapa dalang di balik tertabraknya Dojun. Maka dari itu, kini Hyun Woo akan melakukan sesuatu untuk mengungkap semuanya. Dia perlu bantuan Sehyeon. Mereka akhirnya bersatu kembali menjadi rekan, dan ini kali pertamanya Hyun Woo masuk ke Miracle setelah sekian lama dia menjadi Dojun. Mereka membuat sebuah rencana untuk mengambil alih Sunyang. Pertama, mereka akan mengumpulkan seluruh pemegang saham Sunyang minoritas. Mereka ini adalah orang-orang yang membeli saham Sunyang dalam jumlah kecil, tapi selama ini tak pernah dianggap karena Sunyang hanya dijalankan oleh para anggota keluarga saja. Kemudian Min Yong selaku jaksa meminta pada Menteri Kehakiman untuk diadakannya persidangan terbuka disaksikan oleh masyarakat mengenai kasus penggelapan dana 700 juta oleh Sunyang. Strategi ini berhasil dan membuat Sunyang tak bisa berkutik sehingga harus melakukan persidangan terbuka disiarkan ke seluruh media secara langsung. Agenda persidangan adalah mendengarkan kesaksian Hyun Woo tentang apa yang dia alami ketika dia disuruh mengambil uang 700 juta itu ke Turki. Dia menceritakan semuanya. Lalu Hyun Woo berkata, kemungkinan orang yang menyuruh untuk membunuh saya adalah Song Jun yang saat ini menjabat sebagai wakil CEO Sunyang. Karena Yongki, sang CEO Sunyang masih terbaring sakit akibat serangan jantung. Setelah selesai Hyun Woo bersaksi, pihak jaksa memanggil satu saksi lagi. Ternyata dia adalah asisten H. Ketika dia mengenalkan dirinya, dia malah bercerita tentang atasannya bernama Dojun. Dia langsung bercerita tentang bagaimana kecelakaan 20 tahun lalu itu menewaskan Dojun. Saat itu, dia menjadi supirnya Dojun. Lalu dia berbalik dan melihat Hyun Woo. Lalu dia berkata, "Kau ada di sana kan waktu kejadian tabrakan itu?" Jadi 20 tahun lalu, ketika tragedi itu terjadi, mobil yang berhenti di tengah jalan adalah mobil Hyun Woo. Saat itu Hyun Woo masih muda dan baru masuk menjadi pegawai Sunyang. Dia disuruh oleh atasannya untuk menghentikan mobilnya di tengah jalan dan menelepon. Tanpa ia tahu, ternyata Hyun Woo muda dijadikan bagian dari rencana pembunuhan Dojun. Ketika tabrakan terjadi, Hyun Woo muda langsung melihat siapa korban yang ada di mobil yang tak lain adalah Dojun. Hyun Woo muda langsung menelepon atasannya dan menceritakan kalau ada seseorang mati di sini. Ketika dia menghadap atasannya yang bernama Pak Kim berkata itu memang bagian dari rencana. Hyun Woo ketakutan karena dia merasa menjadi bagian dari pembunuhan. Pak Kim berkata, "Kau tak perlu menanyakan hal macam-macam. Apa yang Sunyang perintahkan, kau hanya perlu melakukannya, jangan ada pertanyaan." Hyun Woo muda keluar dari sana dan berniat menelepon polisi. Tapi dia teringat akan kemiskinannya dan bagaimana dia sangat butuh kerja saat itu. Sehingga dia mengurungkan niatnya untuk melapor ke polisi. Dia pun menutupi kasus pembunuhan itu demi agar dia bisa terus bekerja di Sunyang. Sejak saat itu, Hyun Woo muda pun mencoba untuk menghilangkan semua ingatan tentang kejadian tabrakan tersebut.
Kini Hyunwoo teringat lagi semua masa lalunya itu. Dia kini harus melakukan sesuatu agar semua kasus bisa terungkap. Dia menelpon adiknya dan meminta untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam pot tanaman di apartemennya. Di dalam pot terkubur bersama tanah ada sebuah flash disk. Di dalamnya adalah file yang sangat berharga. Ketika persidangan dilanjutkan, tiba-tiba Hyunwoo memutar file itu yang ternyata berupa percakapannya dengan Pak Kim ketika terjadi kecelakaan 20 tahun lalu. Lalu suara seseorang terdengar juga, yaitu suara Yongki, sang anak sulung. Ternyata dalang pembunuhan Dojun 20 tahun lalu adalah Yongki. Seluruh persidangan kaget dan langsung mencecar Songjun, anak Yongki, dengan pertanyaan apakah semua ini benar. Songjun rupanya bersekongkol juga dengan ayahnya dalam kasus ini. Dia langsung mengamuk dan mencoba untuk menghajar Hyunwoo. Songjun langsung diamankan oleh pihak berwajib. Persidangan itu kini berhasil membuka kasus yang 20 tahun lalu terpendam. Sementara di rumah sakit, Yongki yang masih terbaring, mesin detak jantungnya terlihat mati. Dia meninggal tepat ketika kasus pembunuhan ini terungkap. Kasus ini membuat semua produk Sunyang diboikot. Seluruh masyarakat Korea tak mau lagi membeli produk Sunyang. Lalu anggota keluarga Sunyang juga akhirnya mengundurkan diri dan melepaskan semua hak mereka dari Sunyang. Dan karena semua keluarga Sunyang sudah tak ada di Sunyang, hak manajemen Sunyang diserahkan pada Miracle. Suatu hari, Hyunwoo sedang berjalan-jalan, tak sengaja dia bertemu dengan Minyong. Kini dia tak lagi memakai pakaian hitam karena dulu dia selalu memakai pakaian serba hitam untuk menunjukkan bahwa dirinya berduka atas kematian kekasihnya Dojun. Setelah semua fakta terungkap, sepertinya Minyong sudah bisa move on dan menjalani hidupnya dengan lebih damai. Oke guys, itu dia seluruh alur cerita drama Reborn Rich. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya ya. Bye!